Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir di pertemuan rapat koordinasi Wali kelas 9I bersama orang tua yang pertama kali gitu kan. Eh, saya juga banyak-banyak mengapresiasi eh, Bapak Ibu udah langsung gercep banget gitu kan pertama kali diumumkan jadi wali kelas, kemudian beberapa orang tua juga sudah menghubungi saya gitu. Bahkan nanti ketika masuk kelas langsung membentuk grup langsung dengan cepat koordinasinya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu. Untuk itu yang saya bisa berikan saat ini, saya mau pertama nanti akan kita sosialisasi bagaimana sih ke depannya di kelas 9I gitu. Kemudian juga strategi apa yang harus dilakukan oleh kita, saya sebagai mungkin orang tua di sekolah dan ibu bapak sebagai orang tua di rumah. Harapannya anak-anak kita itu di kelas 9I bisa mencapai prestasi terbaiknya. Dan tentunya dalam Amin. perjalanan, amin. Dan tentunya dalam perjalanan selama nanti di kelas 9I tidak ada kendala, tidak ada rentangan, tidak ada halangan, sehingga kelas 9I bisa lulus semuanya dan bisa mencapai hasil yang diharapkan. Amin ya rabbal Amin. alamin. Bapak Ibu mohon izin, saya akan share screen gitu ya, menampilkan PowerPoint saya gitu. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Iya sudah Pak. Sudah ya. Ya. Nanti kalau misalnya di laptop atau di handphone Bapak Ibu belum kelihatan, nanti mungkin bisa keluar dulu Zoom-nya, kemudian nanti masuk lagi kayak gitu bisa. Heeh. Oke, biar lebih besar ya. Ya ini pertemuan orang tua dan wali murid gitu kan. Saya menuliskan di situ temanya bersinergi membangun generasi gemilang. Karena sebelumnya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tahu saya biasa di kelas 7 gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau di kelas 7 itu mungkin saya komunikasinya dengan siswa itu adaptasi, proses adaptasi poinnya gitu. Jadi kalau misalnya di kelas 9 ini yang saya tekankan itu how do you do gitu. Apa yang kamu lakukan di kelas ini gitu, apa yang kamu akan lakukan di kelas ini, apa yang kamu akan berikan, bagaimana kamu memberikan cara terbaik menghasilkan untuk membanggakan orang tua dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Makanya saya butuh sinergi dari Bapak Ibu yang ada di rumah gitu kan. Yuk kita sama-sama gitu kan, saling bahu membahu, saling apa sih namanya, saling membantu gitu kan, saling mengisi kekurangan gitu kan, antara eh, tujuannya itu yang utama untuk keberhasilan dari anak kita semua. Ini tema utamanya ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu formal gitu, cuma saya emang eh, kepengen apa sih namanya ya, lebih proper gitu, karena saya eh, sedikit malu gitu kan ngeliat Bapak Ibu kayaknya langsung wah langsung responnya baik sekali ketika di grup cepat kayak gitu kan. Jadi eh, saya akan lakukan hal yang serupa juga kayak gitu. Jadi saya nggak mau misalnya ngomong tanpa bahan, ngomong tanpa data kayak gitu kan. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu, mohon izin. Ini nama lengkap saya Bapak Ibu gitu kan. Alhamdulillah gitu kan saya udah kemarin menempuh S2 gitu kan. Dan ini salah satu hobi saya. Saya setiap tahun mungkin naik gunung gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang suka outdoor nanti bisa jadi join sama saya juga gitu kan. Sama kawan-kawan ada Pak Rilo kalau di 177 sama saya, Pak Imam gitu. Kita suka naik gunung gitu. Jadi Pak Skem Renaldi. Jadi ya kita intinya buat inilah refreshing gitu, dan banyak hal yang saya dapatkan gitu kan dari perjalanan saya naik gunung. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan tambahkan, jadi kelas 9 itu saya anggap itu sebagai rumah kedua, tentunya buat saya juga dan buat anak-anak di kelas 9I, karena pasti poinnya itu lebih banyak waktu yang dihabiskan anak-anak itu di luar, sorry, mohon maaf, di luar rumah ya, artinya di sekolahan daripada di rumah itu sendiri. Mungkin kalau di rumah, sampai rumah mungkin nanti ada kegiatan, masih ada kegiatan les atau kegiatan yang lain. Kemudian nanti interaksinya sedikit, tidur.
kemungkinan juga quality time-nya hanya di Sabtu dan Minggu gitu. Makanya di waktu-waktu ini sebenarnya saya juga rada nggak enak nih, apa sih namanya, apakah lagi pergi atau lagi kemana dengan keluarga gitu. Makanya ya saya coba memberanikan diri, saya tentukan waktunya itu sekarang. Itu kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, saya petakan itu jadi di kelas 9 itu merupakan fase krusial dan transisi, yang mana nanti bukan hanya nilai akademik, tapi ujian juga Bapak Ibu. Kelas 9 itu ternyata sedari tahun ini, saya bilang ya, tahun kemarin lah, saya sampaikan tahun kemarin itu adalah pilot project untuk pelaksanaan TKA yang pertama, yang mana kita anggapnya itu TKA itu hanya sebagai pelengkap ya Bapak Ibu ya, pelengkap kelulusan gitu kan, nggak mempengaruhi. Ternyata ini sangat berpengaruh terhadap nilai kelulusan juga, maksudnya berpengaruh terhadap siswa itu mau masuk ke mana gitu maksudnya. Jadi kalau kelulusan sih, insya Allah kalau menyelesaikan pendidikan dari semester 1 sampai dengan semester 6, kemudian tidak ada apa sih namanya, tidak ada catatan, tidak ada masalah, tidak ada apa sih namanya, perilaku buruk dan segala macam, itu insya Allah lulus gitu kan. Cuma ternyata kita harus tahu nih ada TKA gitu Bapak Ibu. Nah TKA ini sangat-sangat apa sih namanya ya, ngedongkrak banget nih nilai eh, siswa kita semuanya untuk menuju ke apa, SMA atau SMK pilihan kita. Jadi yang pertama nih ada pendampingan mental. Untuk itu saya harapkan juga Bapak Ibu di rumah aktif gitu. Bapak Ibu mungkin komunikasinya, misal nih Bapak Ibu kerja gitu, ya coba disempatkan waktu untuk menanyakan hanya sekedar gimana belajarnya gitu, atau misalnya ada yang kesulitan nggak, atau misalnya gimana gurunya, silakan Bapak Ibu ditanyakan. Dan saya sendiri sebagai wali kelas juga sangat senang misal nih Bapak Ibu dapat feedback dari siswa, oh pelajaran A kok gurunya kurang komunikatif ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada saya, dan saya akan komunikasikan juga kepada guru yang bersangkutan. Semisal, kok cuma ngerjain nggak dikoreksi gitu kan. Pak, si guru A hanya mengerjakan tapi nggak mengoreksi dan nggak ada feedbacknya Pak untuk ke siswa. Boleh disampaikan Bapak Ibu kepada saya, nanti akan saya coba jembatani kepada guru tersebut. Tapi Bapak Ibu juga paling tidak, maksudnya jangan berdasarkan asumsi semata dari siswa gitu ya. Artinya sudah di cross check dulu kebenarannya, jangan dianggap maksudnya mohon maaf, keterangan dari siswa yang hanya opini gitu kan, hanya opini dari siswa itu dianggap suatu kebenaran gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya Bapak Ibu mau diskusi sama saya, insya Allah saya ada di sekolah dari hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 15 gitu. Jadi di antara di hari kerja tersebut Bapak Ibu mau ketemu saya gitu kan, hanya sekedar diskusi, hanya sekedar ngobrol di sekolah, insya Allah saya menyediakan waktu. Nah ini, kemudian tadi pendampingan mental Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua manajemen waktu. Jadi dari sekarang Bapak Ibu yuk sama-sama kita atur gitu kan penggunaan gadget terutama ya, screen time gitu kan dalam siswa kita gitu, anak kita gitu. Termasuk saya juga merasa eh, siswa-siswa di kelas 9 itu apa sih namanya ya, sebagai anak saya, ya mungkin sebagai keponakan saya gitu kan. Ya intinya dimulai dari sekarang juga saya merasa bagian dari diri saya gitu. Akhirnya tapi saya sadar hal ini juga saya nggak bisa lakuin sendiri gitu kan, harus ada sinergi dari Bapak Ibu juga di rumah. Coba diingatkan misalnya penggunaan handphonenya, atau misalnya mungkin yang sering main keluar, misalnya karena udah waktunya kita sekolah nih, apalagi kelas 9, saya harapkan stamina itu harus selalu dijaga gitu kan. Jangan sampai karena misalnya begadang malamnya terus paginya kecapean, akhirnya ngantuk gitu kan, masuk sekolah akhirnya nggak optimal. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Saya juga udah sampaikan kepada siswa-siswa di kelas 9I, eh, kamu akan merasa rugi kalau misalnya satu hari tuh kalian nggak masuk gitu, karena akan kekurangan materi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini ada nutrisi kesehatan gitu. Jadi mungkin eh, perlu juga dipantau gitu kan, pola makannya segala macam. Jangan sampai eh, terutama ya Bapak Ibu, mohon izin sekali yang cowok-cowok nih, yang laki-laki, Bapak Ibu yang punya putra-putri laki-laki di kelas 9 ini,
kemarin ada yang terpapar sudah mulai merokok gitu kan, sudah mulai merokok. Monggo, maksudnya sama-sama yuk kita cek gitu. Misalnya, kalau memang misalnya nih Bapak Ibu berasa nggak berani negur gitu, ya udah nggak apa-apa komunikasi sama saya aja. Nanti saya mungkin akan coba ngomong dari hati ke hati gitu kan sama siswanya, ngomong secara persuasif pendekatannya. Insya Allah kalau misalnya ini dia akan ini kok, Insya Allah maksudnya akan terbuka dengan sendirinya dan maksudnya akan menjauhi hal-hal yang nggak baik gitu, karena kembali lagi di kelas 9 ini adalah fase krusial untuk kita semua gitu. Oke, Bapak Ibu, pelan-pelan deh. Dari sini dulu deh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya, Pak Ya, Astra. silahkan Bunda Iya, Berliana. selamat malam, Selamat Pak malam. Astra dan ibu-ibu semua. Ini saya mau tanya, untuk efektif belajar di kelas 9 itu Mm-mm. waktunya berapa lama ya, Pak? Jadi untuk efektif belajarnya itu dari semester satu, kalau semester satu full ya Mam ya. Kalau semester Heeh, satu full dari bulan apa nih masuknya Juli ya, akhir Juli sampai dengan Desember pertengahan lah kalau nggak salah gitu. Sebelum heeh. Natal lah, sebelum Natal. Jadi kalau Natal itu kita udah libur lah istilahnya. Nah kalau Januari mungkin Januari di semester kedua hanya Januari dan Februari aja Mam. Oh gitu. Iya, karena nanti Januari, Februari. iya untuk efektif belajar karena nanti kan ada Oh, puasa heeh. juga ya Mam ya. Puasa itu kan Iya, iya. maju ya. Heeh, Jadinya nanti kita ada kepotong puasa. Mungkin puasa itu tetap sih belajar, cuma saya rasa kurang efektif juga ya, karena satu heeh. jamnya nanti akan dipotong gitu kan KBM-nya gitu kan, karena Iya, nanti iya. akan pulang itu lebih awal gitu kan, yang biasanya tadi jam 1.50 jadinya pulangnya kita Heeh. jam 12 kalau nggak salah habis zuhur lah kurang lebih kayak gitu. Oh, Jadi jadi untuk kelas 9 itu semester 2 cuma 2 bulan aja gitu ya efektifnya ya? kurang lebih seperti itu, Mam, Kurang lebih betul. Ya, gitu uh, gitu uh, iya. Terus kalau jadi. untuk TKA-nya itu nanti mm, bulan apa ya, Pak? Kalau perhitungan kita itu di bulan April ya, Mam ya, kalau mengacunya tahun lalu karena juknis terbarunya ini juga belum keluar gitu kan. Kita hanya mengacu Mm-mm. yang tahun lalu. Kalau di tahun lalu itu bulan April, makanya ketika nanti di Februari selesai, kemudian katakanlah Maret nggak efektif, terus Mm-mm. ada libur puasa lah dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah, itu cuma mungkin dikasih masuk itu cuma 1 minggu, Mam. Bisa jadi 1 minggu, 2 minggu gitu. Satu atau dua Mm-mm. minggu kan harus masuk di bulan April katakanlah. Nah itu nanti akan langsung digas ke TKA. Makanya kita juga perlu nih antisipasi hal tersebut gitu ya, Mam ya. Iya, 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 Jadinya iya. karena puasanya maju gitu kan, jadinya Iya. kan harus kita sesuaikan gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan juga sih, Mam, bisa jadi mundur gitu. Kita nggak tahu juga karena Mm-mm. juknis dari dinasnya, Kemendikdasmennya itu mengenai TKA ini untuk tahun ini belum keluar gitu. Oh, Ya, gitu. sementara Iya. itu mengacu waktu penyelenggaraan TKA di tahun sekarang nih 2026 Mm-mm, kayak gitu. Kalau yang mm-mm, di mm-mm. 2027 belum uh, di share lah ibaratnya. Kayak gitu, Bunda Berliana. Iya, dan nanti untuk menjelang TKA itu biasanya ada ini nggak Pak, pendalaman materi gitu, Ada, Mam, penambahan. ada, Ada Mam. ya? Nanti jadi kalau Hmm. dari sekolah nanti akan ada jam ke 0. Jam ke 0 itu Hmm. dilakukan kurang lebih ya bulan September gitu, Mam. Bulan September. Iya, jadi kan abis Agustus itu mungkin kalau Agustus itu nanti kan ada kegiatan apa segala macem gitu Hmm. ya. Ah, Biasanya padat ya Pak. iya gitu. Jadi nanti Apalagi kemungkinan yang di OSIS kan kesian. iya betul. Jadinya nanti di bulan September mungkin akan apa sih namanya udah Full mulai September, Agustus, lepas Agustus itu landas full gitu. bener. Iya. Kayak gitu. Eh, ya Ya, udah. mungkin Saya rasa nanti itu aja Pak. ya nanti Cukup, mungkin terima sambil kasih. berjalan lagi ya, Mam ya. Iya, Nanti iya. sambil berjalan lagi. Oke, baik. Terima Ya, kasih Pak ya Astra. sami-sami baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Heeh. Dan ini ada infografis Bapak Ibu. Jadi yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu di mana itu saya ngomongnya sinergi dari segitiga gitu kan, ada guru, siswa, orang tua. Nah, ini harus bersinergi gitu. Nah, kenapa sih kok ada jembatan? Nah, ini yang disebut menurut saya Korlas ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kita bahas juga mungkin mengenai Korlas gitu kan. Nah, Korlas ini apa sih namanya sebagai penjembatan atau penyambung lidah gitu ya Bapak Ibu ya. Penyambung lidah dari mana orang tua,
kepada guru atau kepada sekolah di sini secara umum gitu kan. Jadi apa sih yang diperlukan oleh apa sih namanya apa yang diperlukan oleh siswa gitu kan, apa yang membuat siswa nyaman segala macam. Nah ini yang apa menjembatani itu Korlas. Nanti Korlas juga menyampaikan juga kepada orang tua, yang mana nanti akhirnya ada sinergi tersebut kayak gitu. Jadi harapan saya sih nanti ketika dibentuk Korlas di kelas 9I ini, monggo silakan dikoordinasikan kepada Bapak Ibu yang punya katakanlah kelebihan waktu gitu kan, punya kelonggaran waktu gitu kan, kesediaan yang untuk bahasanya dalam tanda kutip repot nih, direpotin bolak-balik ke sekolahan mungkin bisa jadi seperti itu. Atau misalnya eh, apa ya namanya Bapak Ibu yang benar pengen concern nih bantu anak-anak, monggo silakan. Tapi saya juga nggak menutup kemungkinan misalnya ada Bapak Ibu yang punya rezeki kelebihan rezeki gitu kan, punya rezeki yang banyak itu misalnya boleh mau ngebantu, tapi monggo dikondisikan sama Korlas gitu, karena nanti apa namanya di kelas 9I harapan saya sih dengan adanya Korlas ini jadi saya komunikasinya nih kaitannya dengan eh, nanti pengadaan-pengadaan yang ada di kelas 9I misalnya kayak kipas dan lain sebagainya nanti sama Korlas gitu. Mungkin nanti orang tua boleh tapi nanti bisa melalui Korlas kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini saya buatkan apa sih namanya infografisnya kurang lebih seperti ini. Ya, kira-kira nanti gimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada rundingan-rundingan kah? Saya juga nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih poinnya itu untuk keberhasilan anak-anak ya mengenai Korlas kayak gitu. Saya sih siap aja lah, maksudnya kalau misalnya dimintai pendapat atau seperti apa, insya Allah saya siap. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Iya, Nanti iya, mungkin iya. akan habis ini nanti kita bahas berikutnya aja. Oke. Oke. Nah ini yang kemarin tuh sempat apa sih namanya teman-teman anak-anak di kelas 9I itu kemarin itu sama saya. Mohon maaf, ini kelihatan ya Bu ya, Pak, infografis ya. Kelas nyaman belajar maksimal. Ya, Bapak Ibu kelihatan. kelihatan ya. Oke, Mm-mm. baik. Dan suara saya jelas ya, Ibu Bapak Jelas, ya. Ya, oke, Pak. baik. Nah, ini yang kemarin saya sempat share ke teman-teman di kelas 9I, anak-anak hebat di kelas 9I. Saya sampaikan, kalian mau kelas yang impian seperti apa dan kelas yang dimaksud kelas horor itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya mereka tuh menuliskan tuh misalnya kelas itu yang ideal atau kelas yang impian, misalnya kelasnya bagus, bersih, wangi gitu kan, adem gitu. Terus kondisi di dalamnya tuh saling solid, saling mendukung, pokoknya kondusif. Nah, mereka juga menuliskan Bapak Ibu gitu kan, nanti bisa di cross check ke siswanya gitu kan. Kalau kelas horor itu seperti apa sih gitu kan? Kelas horor itu kelas yang saling ngebully, misalnya nggak akur satu sama lain. Nah itu yang dihindarkan. Untuk itu dari situ eh, saya kepengen maksudnya di sini Bapak Ibu nanti mungkin bisa dibicarakan ada yang jadi perwakilan Korlas. Yuk kita sama-sama ciptakan kondisi kelas itu yang nyaman gitu. Kelas ini bagaikan rumah kedua bagi siswa gitu. Kelas yang saling solid, suasananya hangat, kekeluargaan, kondusif. Kemudian kalau misalnya bersih, wangi gitu. Nah, itu harapannya kalau dari bentuk seperti itu jadi mood siswa dalam belajar itu meningkat, kemudian apa sih semangatnya energiknya tuh ada, terus jadi punya alasan, ah aku mau masuk ah gitu kan, jadi nyaman di kelas gitu, homey. Saya istilahnya mengistilahkan tuh homey gitu, kelasnya itu udah kayak ya rumahnya sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya nanti mungkin ditambahkan misalnya ada dispenser, ada ruang sudut baca dan lain sebagainya, itu bukan nggak mungkin, monggo silakan dikoordinasikan Bapak Ibu kalau misalnya diperlukan, silakan. Kalau misalnya sama saya hanya bisa mendampingi gitu. Kemudian yang terakhir ini, misal nih kelasnya udah bagus gitu kan, artinya bagus ini secara saya bilang bukan kondisi fisiknya ya, jadi keakraban siswa udah terbentuk, kemudian kelasnya sudah berjalan baik, struktur kelas juga baik. Nah, cuma saya juga perlu didukung dengan adanya Korlas juga yang ini sinergi Bapak Ibu.
Jadi antara Korlas itu justru tidak saling gontok-gontokan, tidak saling apa ya namanya ya dalam tanda kutip tuh pengen duluan, monggo di apa sih namanya dikoordinasikan karena poinnya itu kalau misalnya ada hal sedikit yang kurang harmonis, khawatir saya nanti akan mengganggu gitu kan, mengganggu siswa gitu kan. Jadi ada siswa yang akhirnya kurang nyaman. Nah, itu takut saya jadi malah berkembang karena prinsip saya dalam korlas itu dan dalam kelas berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Monggo Bapak Ibu silakan. Karena juga eh, harapan saya kan kalau misalnya kelas 9I itu bagus gitu kan, juga didukung juga nih sama orang tuanya yang hebat gitu kan. Yang tadi saya bilang misalnya ada yang punya komitmen nih. Oh ya udah pasrah nah, nanti hubungan sama ini sama saya. Berarti dia yang jalan-jalan segala macam. Nanti ada yang menghimpun dana siapa dan lain sebagainya. Cuma sebagai atas nama Korlas. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon dipahami. Jadi saya tidak menutup kok. Saya tidak menutup. Saya pribadi tidak menutup gitu kan. Tidak menutup bantuan yang Bapak Ibu kehendaki gitu kan. Tapi monggo dibicarakan dulu sama Korlas atau sama orang tua murid misal semisal belum dibentuk Korlas ada orang tua murid monggo dibicarakan bagaimana baiknya bagaimana secara teknisnya kayak gitu. Oke Bapak Ibu ini mengenai kelas monggo ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu silahkan Untuk kelas ini. siapa aja monggo boleh silahkan Bapak Ibu atau saya lanjut dulu aja ya. Iya, lanjut aja deh, Pak. Boleh ya. Oke, nah ini sih dari saya pribadi Bapak Ibu gitu kan. Apa usulan inventaris kelas 9I, semisal ada sapu, alat pel, serbet, pengharum ruangan otomatis, tempat sampah yang layak gitu. Kemudian ada yang harian itu dispenser, air minum gitu kan. Ini mohon izin Bapak Ibu, mohon izin dengan sangat Bapak Ibu. Ini kenapa selalu saya sampaikan di setiap kelas yang saya diami gitu kan, baik di kelas 7 atau di kelas 9 gitu sekarang gitu kan. Memang Bapak Ibu secara apa sih namanya ya, secara prosedural istilahnya, memang sebenarnya kita dapat nih Bapak Ibu, kalau alat kebersihan ini dari sekolah itu pasti dapat Bapak Ibu. Jadi ada sapu, alat pel gitu kan, alat pel itu ada yang buat ngepel, kemudian apa sih embernya kayak gitu juga itu dapat Bapak Ibu. Cuma eh, mungkin akan dapat setahun sekali nih Bapak Ibu gitu kan. Ini akan dapat setahun sekali. Sedangkan namanya piket kelas yang sudah saya apa sih namanya sudah saya bagi gitu kan. Ini digunakan setiap hari kan gitu Bapak Ibu. Jadi monggo dibantu ikut dipikirkan bagaimana bisa terkoordinasi dengan baik kayak gitu kan. Eh, mengenai alat pel gitu kan misalnya kayak pewangi apa alat pel gitu dan segala macam gitu kan. Kemudian kalau misalnya mau ditambahkan pengharum ruangan sok monggo gitu kan. Saya kembali lagi tidak membatasi gitu kan, tidak apa sih namanya menutup kemungkinan silahkan. Namun silahkan monggo disampaikan dengan Bapak Ibu orang tua murid di kelas 9I. Kemudian tempat sampah gitu Bapak Ibu. Ini tempat sampah sebenarnya usulan saya yang dari tahun-tahun sebelumnya karena memang tempat sampah itu pada umumnya itu di depan kelas gitu ya. Kalau misalnya kelas pribadi itu nggak ada tempat sampah gitu. Jadi mungkin bisa jadi masukan juga kalau misalnya nanti Bapak Ibu apa hendak melakukan pengadaan gitu koordinasi dengan Bapak Ibu yang lain, mungkin tempat sampah perlu dipertimbangkan. Nah ini sih sifatnya yang kedua ini logistik harian ini nggak wajib Bapak Ibu ya, yang dispenser dan galon air minum gitu kan. Ini sih monggo gitu kan. Apa sih namanya monggo dibicarakan kayak gitu. Kalau saya waktu di kelas 7 Bapak Ibu mohon izin memang apa sih saya selalu menyampaikan ini kenapa gitu karena saya sendiri juga nggak pernah minum es Bapak Ibu gitu saya saya selalu bawa tumbler gitu kan saya selalu bawa tumbler gitu kan di sekolah gitu saya mungkin hampir nggak pernah saya minum es bahkan sedang puasa pun saya nggak pernah minum es kayak gitu justru malah teh anget gitu ketika buka puasa kenapa nggak tahu gimana ya saya kayak namanya saya orang kampung ya Bapak Ibu ya maksudnya saya eh, jadi ketika minum es tuh jadi langsung anget badan jadi
apa namanya, kayak nggak cocok gitu saya sama es kayak gitu. Jadinya saya selalu mungkin dalam sehari ngajar bisa 2 atau 3 botol gitu kan. Saya selalu bawa yang kurang lebih 1 literan gitu kan. Saya selalu ngisi kayak gitu di ruang guru gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih kalau misalnya siswa bagaimana gitu kan. Kalau misalnya memang ada galon gitu kan, monggo silakan dikoordinasikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya pun nggak ada gitu ya nggak apa-apa karena sudah kelas 9 kan mungkin lebih mandiri ah. Nanti kalau misalnya apa namanya bisa ditambahkan uang jajannya gitu karena mengingat nanti kita juga ada TKA gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu ini pendukung literasi Bapak Ibu mungkin eh, ada stop kontak di sudut ruangan, kipas angin dinding gitu ya, taplak meja, jam dinding gitu kan. Nah, ini sih sebenarnya sudah apa sih namanya, sudah menjadi hal yang umum ya Bapak Ibu. Kayak misalnya stop kontak gitu kan, kipas angin, taplak meja, jam dinding gitu kan. Nanti monggo silakan dikoordinasikan saja. Kemarin mohon izin sekali Bapak Ibu, saya coba videokan gitu kan tanpa maksud apa-apa sebenarnya sebagai bahan pertimbangan buat sekarang sih kayak gitu. Jadi maksud saya tuh jadi Bapak Ibu tuh minimal udah tahu dulu gitu. Oh, kelas 9I kayak gimana sih sebenarnya gitu bentukannya pasrah gitu kan. Nah, itu kemarin saya videokan gitu kan 10 detik lah kurang lebih gitu kan. Nah, yang mana di sudut ruangan itu kipas angin ya memang sangat minim, minim sekali gitu kan. Saya melihatnya cuma ada 3 di ruangan yang sebesar itu. Nah, saya pikir juga di tengah itu ada kipas angin yang gantung gitu ya. Bisa muter, ternyata juga rusak gitu Bapak Ibu. Oh, nggak berfungsi Nggak juga. berfungsi, betul Ibu gitu kan. Makanya kalau Iya. misalnya di sini mungkin ada yang punya info teknisi atau apa segala macam, kalau misalnya kita nggak lakukan pengadaan mungkin bisa diperbaiki itu sih mungkin ya saya juga nggak tahu gitu ya Bapak Ibu karena kayaknya bentukannya sih masih proper kayak gitu masih oke lah gitu kan cuma kenapa nggak nyala gitu nah saya nggak tahu tuh apa permasalahannya kipas anginnya nah mungkin nanti kipas angin yang kemarin juga temen apa anak-anak di kelas 9I banyak tuh masukan Pak kipas anginnya yang banyak biar kelasnya adem dan lain sebagainya. Nah, ini saya sampaikan gitu kan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir gitu kan, orang tua murid kelas 9I untuk pengadaan kipas angin nih kayaknya Bapak Ibu menurut saya yang urgent gitu kan. Nah, berapa banyaknya? Monggo dikondisikan saja gitu kan. Di kelas itu yang sudah berjalan itu ada 3. Nah, mungkin nanti di sebelah sudut mana, di sebelah sudut mana, monggo disesuaikan saja, dikondisikan gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini tadi yang mengenai fasilitas ya. Yang berikutnya ini mengenai sudut literasi gitu kan. Sudut literasi. Kalau saya pribadi, insya Allah nanti saya akan memberikan jadinya ada spanduk Bapak Ibu. Spanduk di situ isinya literasi digital. Karena saya sendiri mohon izin SK-nya itu sekarang alhamdulillah masih diperpanjang sebagai ketua literasi SMPN 177 gitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah menengok di kelas 7C ada spanduk literasi, di situ ada buku koleksi buku digital. Nah, itu saya yang buat gitu kan. Jadi akan saya lakukan juga hal yang sama Bapak Ibu. Jadinya saya akan jadi ada apa namanya cover buku terus di bawahnya itu ada barcode nanti yang bisa di-scan sama siswa atau sama apa namanya orang tua yang datang di 9i nanti bisa baca versi digital kayak gitu. Insya Allah nanti kalau itu sih saya sendiri yang mengadakan gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan misalnya rak kecil boleh dengan senang hati gitu. Nah, rak kecil ini nah kemarin juga ada yang memberikan masukan tuh sebagai kelas impiannya itu eh, ada beberapa buku koleksi karena kita juga misalnya bete Pak handphone dikumpulin gitu kan. Semisal tugas udah dikerjain, ternyata gurunya kan nggak ada gitu kan. Misalnya gurunya nggak ada digantikan guru piket, terus tugas ada tugas tapi udah selesai dikerjain terus kita mau ngapain nih Pak gitu kan. Kalau misalnya ada apa karpet gitu kan, bisa tuh Pak buat apa sih namanya selonjoran gitu kan sambil baca-baca. Wah, keren juga tuh Pak gitu. Ya udah kamu tulisin aja gitu kan. Saya bilang kemarin di apa namanya di kelas impian versi mereka itu seperti apa gitu kan.
boleh nih Bapak Ibu kalau misalnya emang mau melakukan pengkondisian kelas, silakan dengan senang hati misalnya ditambahkan lemari kecil, kemudian ada karpetnya, kayak kita bikin miniatur taman bacaan kecil gitulah. Jadi nanti anak-anak bisa di situ dengan nyaman, dengan enjoy gitu kan. Kembali lagi kelas 9I sebagai rumah kedua mereka. Gitu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai ini di unsulan inventaris. Silakan Ibu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, oke saya lanjut lagi deh. Nah ini tadi mengenai kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sebelum saya ke sini deh, yang lebih kayak apa namanya, lebih serius gitu kan. Kira-kira mau dilanjut dulu apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Mungkin ayahnya Reno mungkin atau Mama Rifana atau di sini siapa nih? Mama Wildan, Biasanya, iya tuh. Mama Bilkis. Lanjut dulu aja, Pak. Oke, baik. Oke, baik ya. Kalau gitu saya lanjut. Nah, ini kaitannya dengan tata tertib. Nanti ini bisa di-scan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang menggunakan laptop, jadi nanti menggunakan handphone bisa di-scan ini. Nanti scanan ini tuh tata tertib yang official SMPN 177 gitu kan. Official SMPN 177 yang digunakan untuk di kelas 7 sekarang gitu. Nah, kalau yang bentuk infografis ini saya hanya menggenerate menggunakan AI gitu kan. Jadinya mungkin ada beberapa yang kelewat kayak gitu. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya barcode-nya atau ininya? Iya, kelihatan, Pak. Infografisnya. Ya, ini Mm-mm. sih secara umum seperti biasa ya Bapak Ibu. Misalnya kayak kehadiran kayak gitu kan. Mm-mm. Kemudian ketertiban gitu kan. Perilaku siswa di kelas itu secara umum sebenarnya sama gitu kan. Namun saya juga pengen mengingatkan juga Bapak Ibu kepada siswa gitu kan. Ada beberapa hal yang menurut saya itu krusial yang harus Bapak Ibu juga ketahui. Yang pertama, ini yang tidak bisa ditoleransi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti jadi kita bisa koordinasi sama-sama Bapak Ibu di rumah, saya di sekolahan, yuk kita sama-sama menjaga siswa gitu kan, menjaga siswa kita agar mereka ini bisa benar-benar selesai dari 177 ini dengan baik, mempunyai catatan sejarah atau bisa mengukir sejarahnya mereka sendiri dengan optimal sehingga tuh bisa dibanggakan. Kayak gitu. Saya sih kepengennya kayak gitu. Jadi nggak ada yang putus di tengah jalan. Semisal terganjal, akhirnya belum semester 2 harus nggak bisa ngelanjutin di 177. Ini ada beberapa hal Bapak Ibu. Kalau mau dicatat silakan. Yang pertama, siswa itu sudah ter apa kriminalitas sampai ke polsek kayak gitu. Itu saya sendiri sudah nggak bisa ngebantu apa-apa tuh Bapak Ibu. Kalau ada siswa yang tiba-tiba udah dijemput di polsek tuh. Kasusnya apa nih Pak Asra? Misal kasusnya kayak tawuran, mungkin narkoba. Nah, itu saya sendiri udah nggak bisa lakuin advokasi atau pembelaan gitu. Meskipun siswa 9 itu anak saya gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, eh, insya Allah nih kalau misalnya anak-anak kita di kelas 9I berjalan dengan apa adanya gitu kan, tetap tertib, tertib tetap masuk terus. Insya Allah Bapak Ibu ini udah pasti lulus. Saya yakin. Cuma ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Eh, Kenapa sih siswa ini nggak selesai di 177? Tadi yang tadi saya bilang satu, ada siswa ini kriminalitas yang mana sampai di polsek. Nah itu pertimbangannya satu. Kemudian yang kedua, siswa ini terjangkit narkoba. Nah, makanya perlu saya sampaikan, ini kemarin nih ada beberapa catatan Bapak Ibu, saya mohon izin banget ya, saya nggak mungkin bukan maksud saya ngebuka-buka file eh, kejadian yang tahun lalu gitu kan. Karena di kelas 8 itu kemarin waktu LDK apa ya? Perjusa, mohon maaf Bapak Ibu. Di Perjusa itu ada beberapa siswa yang ketahuan bawa rokok gitu. Lumayan banyak nih. Dan saya ngeliat juga di kelas 9I juga ada Bapak Ibu gitu. Mm. Saya bukannya maksudnya ngebahas kasus yang sudah terjadi ya. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan maksud saya seperti itu. Cuma jangan sampai
terulang kembali atau bahkan lebih dari itu gitu. Saya benar-benar saya nggak kepengen banget itu terjadi sama anak-anak saya di kelas 9I Bapak Ibu. Kembali lagi kalau di sekolah, insya Allah saya percayakan kepada saya Bapak Ibu ya. Nanti kalau di rumah kembali lagi saya harus percayakan kepada Bapak Ibu. Makanya tadi yang pertama saya bilang perlunya Bapak Ibu komunikasi intens kepada siswanya di rumah, mungkin ditanyain apakah misalnya belajarnya gimana, ada yang sulit apa enggak, gimana nilai ulangannya, gurunya enak nggak ngajarnya, ada yang misalnya ada yang ngebully nggak atau segala macam. Komunikasikan aja Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi udah deket sama siswa, sama nandanya sekalian, udah terbuka, insya Allah Bapak Ibu akan dengan sendirinya dia melakukan kesalahan juga bakalan malu gitu. Nah, hal itu coba yang saya coba terapkan di kelas 9 nih. Karena kembali lagi kita nih nggak bisa nih gitu misalnya strength gitu ya, terlalu strength, narik, bikin peraturan, bikin apa segala macam yang bikin siswa itu kayak kaku, anak kita tuh kaku. Itu bakalan akhirnya kita sendiri Bapak Ibu jadi bumerang buat kita gitu. Makanya saya di kelas 9I kemarin saya buat kesepakatan. Yuk kita yang boleh kita lakuin apa aja. Yang nggak boleh kita lakuin itu apa aja. Silakan ditulis sendiri. Nah itu kesepakatan-kesepakatan itu yang akhirnya nanti apa sih namanya menjadi pedoman sendiri buat mereka gitu. Tadi ya yang pertama kan kriminal ya Bapak Ibu. Yang kedua tadi kaitannya dengan narkoba gitu. Karena saya terus terang takut banget waktu kelas 8 itu ada beberapa siswa yang terjangkit pernah merokok gitu kan. Mudah-mudahan jangan sampai berlanjut. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu dipahami, mohon respect. Respect itu apa ya? Menghormati, menghormati kepada Bapak Ibu guru yang lain. Meskipun beliau itu tidak ngajar kelas 9I. Perlu diingatkan ya Bapak Ibu, sama-sama kita ingatkan. Beliau itu misalnya tidak ngajar 9I atau tidak ngajar siswa yang bersangkutan. Atau bahkan misalnya ngajar Bapak Ibu. Kadang mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga kan pernah jadi siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang kayak gini, eh, apa namanya, memang ketika kita belajar, kadang ada satu dua guru yang mungkin eh, dalam tanda kutip ngeselin ya Bapak Ibu. Pernah juga ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya, udah ngeselin gitu kan terus kasih tugasnya banyak gitu ya Bapak Ibu ya bener ya. Nah gimana sih sikap maksudnya respectnya itu tetap aja udah dikerjain semampunya aja, dikerjain tetap dikerjain dengan semampunya karena Bapak Ibu kalau misalnya kita sudah dapat labeling anak kita sudah dapat labeling siswa dicap siswa mohon maaf bandel misalnya itu cap itu tuh nggak akan hilang gitu sama Bapak Ibu yang bersangkutan gitu. Jadi itu akan berjalan dan bahkan akan dibawa ke guru-guru yang lain dan itu saya nggak mau terjadi di siswa kelas 9I. Untuk itu sama-sama Bapak Ibu kita bersinergi. Jadi eh, saling mengingatkan, saling mengimbau anak kita gitu kan agar optimal belajarnya. Satu tadi kan tidak bertindak kriminalitas, apalagi udah kecangkut di polsek tuh. Nah itu udah bener-bener nggak bisa deh, nggak bisa ditawar-tawar kayak gitu kan. Yang kedua misalnya ada narkoba gitu kan, zat aktif yang lain yang bahaya gitu, yang ditemukan Bapak Ibu di tas. Jadi, monggo ibu yang misalnya, mohon maaf, misalnya suka mencuci di rumah gitu kan, atau bapak gitu kan, atau misalnya baru sampai rumah, diciumin aja bau bajunya tuh kan ketahuan ya bapak ibu ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya, wah ini bau asap rokok atau apa, tapi langsung jangan langsung dihakimi bapak ibu. Kalau misalnya emang memang bau, nggak usah dihakimi. Udah pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya emang yang bersiswa tersebut merokok boleh, nggak apa-apa disampaikan kepada saya. Nanti saya akan coba secara persuasi kayak gitu. Jangan jangan langsung dihakimi ya Bapak Ibu. Khawatirnya nanti eh, jadi malah tertutup sama sekali kepada kita, malah kitanya sendiri jadinya yang jadi bumerang jadinya repot. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, tadi udah tiga ya, respect sama guru. Yang keempat itu respect sama apa sih namanya warga sekolah lainnya Bapak Ibu. Jadi warga sekolah itu ada kantin, ada caraka, ada siswa-siswa kelas 8, kelas 9 gitu. Nah ini perlu saya sampaikan, ini sebenarnya sih off record Bapak Ibu ya, off record itu sebenarnya guru ini nggak boleh menyampaikan kepada orang lain gitu kan. Tapi saya sampaikan aja nggak apa-apa, meskipun namanya itu saya tutupi. Jadi pernah ada kelas 9 tahun lalu Bapak Ibu ya.
ini nyaris tidak lulus, tidak diluluskan karena apa? Satu, itu dia nantang berantem petugas caraka kita. Masya Allah. Iya, jadi petugas caraka itu juga ketika rapat kelulusan ini apa namanya perlu di apa sih namanya di apa nih pertimbangannya gitu Mm-mm. gitu. Jadi dia ngedengarkan juga karena kelulusan ini kembali lagi dibalikan kalau dulu kan sama siswanya sendiri ya nilai segini misalnya di tahun-tahun sebelumnya lah Eptanas gitulah UN gitu ya. Jadi minimal nilai 4. Kalau kurang dari 4 nggak lulus. Sekarang nggak begitu Bapak Ibu. Jadi kelulusan itu dikembalikan kepada kami nih, sekolahan. Pertimbangannya apa? Itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak-anak kelas 9I tidak melakukan hal itu, saya jamin 1000% insya Allah pasti lulus. Tapi lulusnya yang seperti apa? Mau yang memang biasa-biasa aja, emang apa lulusnya yang berkesan, mengukir sejarah gitu kan. Nah itu tinggal kitanya, kitanya sendiri nih. Kita sebagai orang tua, saya sebagai orang tua di sekolah, dan Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah, ini yang kepengennya kayak gimana, kayak gitu. Yuk, makannya sama-sama. Tadi udah 4 ya Bapak Ibu, respect sama apa sih namanya, warga sekolah lain, sama kantin, bahkan sama misalnya, apa namanya, adik kelas, kelas 7 kelas 8 jangan sampai kedengeran ngebully, baik secara verbal atau non-verbal. Ngebully non-verbal, misal Bapak Ibu ya, ngebully non-verbal itu di kantin sukanya ngedorong-dorong. Kok sekali dua kali mungkin nggak sengaja, tapi kalau ngedorong-dorongnya setiap hari kan berarti ada unsur kesengajaan. Nah itu kalau misalnya dilaporkan dan kita juga misalnya ada CCTV orang tua yang bersangkutan nggak terima, nah itu yang jadi permasalahan Bapak Ibu. Hal-hal sepele seperti itu Bapak Ibu, yang menyangkut bisa nyandung ke siswa kita Bapak Ibu di kelas 9I. Atau yang secara verbal semisal ngata-ngatain gitu kan. Ngata-ngatain misalnya eh, kalau ngata-ngatain ya eh, fokus ya bercanda sih nggak masalah gitu. Kadang maksudnya bercanda tapi dianggapnya nggak serius kayak gitu. Nah, ini yang repot apalagi sama kelas lain bukan di kelas 9I. Makanya juga saya tekankan di kelas 9I sedikit pun sekecil pun ada masalah jangan sampai kelas lain tahu. Semisal mohon maaf misalnya Abdul Syukur sama Zidan nih ada masalah gitu kan. Kalau bisa jangan sampai kelas lain tahu. Cukup di kelas 9I aja. Jadi nanti diselesaikan secara kekeluargaan. Gimana sih maunya gitu? Apa sih yang jadi kendala? Kenapa sih seperti itu? Nanti akan saya fasilitasi. Jadi nggak usah ya Bapak Ibu, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah keluar-luar dulu. Semisal ada apa permasalahan di intern kelas 9I. Harapan saya sih seperti itu. Jadi nantinya kalau misalnya lulus ya dengan optimal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi catatannya kurang lebih ada 4. Saya recap lagi. Kalau misalnya di kepolisian, kaitannya dengan kriminal. Hmm. Kemudian yang kedua narkoba. Narkoba ya. Kemudian yang ketiga, apa sih tadi ya? Lupa deh. Respect sama guru Respect lain. sama guru lain, betul. Kemudian yang Betul. keempat sama warga sekolah, gitu. Nah, itu yang urgent. Saya yakin Bapak Ibu, kalau misalnya kita sama-sama sinergi, itu akan tercipta. Siswa nilainya maksimal, insya Allah, ya jadi kebanggaan juga buat Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai tata tertib? Monggo. Silakan Ibu, nggak usah malu, nggak usah apa ya tadi ya gitu. Jadinya nggak apa-apa, tanyain aja. Mungkin kalau dari kelas 8 ada pertanyaan dan nggak belum kejawab, saya buka waktu seluas-luasnya sekarang. Monggo Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baru kenal Pak, masih malu-malu. Oh, iya mungkin ya Mama Berliana ya, bener. Karena Masih canggung mau bertanya. iya sih, betul, 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 betul. Iya. Oke, kalau gitu kita next dulu ya, Bapak Ibu semua. Nanti boleh, Bapak Ibu intinya mau nanya apa aja mengenai pengkondisian kelas dan siswa, insya Allah akan saya bantu jawabnya. Begitu. Iya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang sering jadi persepsi gitu kan. Ukuran rambut sebenarnya kayak gimana sih Pak Astra gitu kan. Untuk yang laki-laki, nah ini kayak gini nih Bapak Ibu. Intinya
ini sih sebenarnya harusnya 321 ya, nggak tahu gimana nih foto yang di-share di ruang guru nih 221 gitu. Saya juga pokoknya kurang lebih seperti inilah gitu. Jadinya maksimal dari atas 2 senti gitu kan dari samping. Mm-mm. Nah, ini kalau samping ini tidak boleh mengenai telinga ya Bapak Ibu. Ini buat yang laki-laki dulu gitu kan saya mau bahas. Tidak boleh mengenai telinga. Kemudian kalau di bawah ini tidak boleh mengenai kerah. Ya ini udah jelas nih ukurannya. Kemudian panjangnya jadi harapan saya tidak ada persepsi. Mudah-mudahan eh, anak-anak kita di kelas 9 ini bisa memahami kenapa sih Pak ribet banget ya memang 177 memang begini peraturannya kayak gitu. Kadang saya juga bingung ya maksudnya kalau ada siswa yang sering komplain mengenai peraturan lah, kan dari kelas 7 memang sudah ada pernyataannya gitu kan mengenai rambut, mengenai cara berpakaian kayak gitu kan. Makanya untuk itu Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Ini perlu saya sampaikan di sini Bapak Ibu di depan apabila nanti ada siswanya ternyata rambutnya tidak seperti ini, pasti nanti akan saya tegur nih yang pertama. Tegur yang pertama saya minta potong rambut. Kalau misalnya dalam jangka waktu yang disepakati seumpama seminggu deh Pak Asra. Oh ya udah, kalau seminggu masih belum potong rambut juga, ya udah berarti teguran yang kedua. Teguran yang kedua gimana Pak Asra? Ini akan saya kuncir dan saya kirim fotonya kepada Bapak Ibu gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya nih kalau Bapak Ibu putranya misalnya saya tegur gitu, tapi saya nggak akan motong gitu karena saya juga nggak punya bakat potong rambut ya Bapak Ibu ya saya nggak punya bakat barber gitu kan malah repot nanti Pak. Iya, viral ntar salah potong. Iya nanti malah viral gitu malah jadinya gaji saya yang dipotong nggak Bapak Ibu ya bercanda. Iya, jadi paling begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, tapi nanti sih akan saya japri Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah ketemu saya di kelas 7 7 dulu gitu, 7C mungkin udah tahu gitu kan. Tapi pasti apa sih namanya? Saya akan kalau misalnya komunikasi di grup itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya umum gitu kalau sama saya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya privat nanti akan saya pribadi japri termasuk ini Bapak Ibu KJP. Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu, nanti akan saya japri secara pribadi kaitannya dengan KJP. Jadinya nanti saya juga minta Bapak Ibu kooperatif juga, nanti akan saya kasih link Bapak Ibu. Jadi saya nih wali kelas tahu apakah Bapak Ibu kelas 7 atau kelas 8 yang penerima KJP atau PIP gitu, saya juga jadi tahu, nanti akan saya juga bantu. Misal kelas 7 kelas 8 kok dapat, kelas 9-nya kenapa nggak dapat ya Pak Asra? Nanti akan saya coba bantu tanyakan kepada pihak yang ngurusin KJP di 177. Ini ya, begitu Bapak Ibu. Ini untuk yang laki-laki. Jadi nanti ada peringatan pertama gitu kan. Saya tegur peringatan pertama. Ini pokoknya 321 kayak gimana? Ya udah tuang cukur itu di dunia ini tahu pasti Bapak Ibu. 321 model anak sekolah pasti tahu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kalah set juga. Kadang anak kita itu banyak alasannya gitu kan. Akhirnya kita jadinya ikut mengalah gitu. Nggak usah anak bapak ibu yang udah SMP kelas 3 anak saya aja yang masih kelas TK aja kadang dia punya alasan nih. Pengen main HP, dia punya alasan aja gitu kan. Kembali lagi kita jangan mau kalah Bapak Ibu sama anak kita gitu kan. Kita sambil bercandain aja gitu kan alasannya apa gitu. Ya udah intinya nanti teguran pertama akan saya coba persuasi kalau misalnya masih nggak bisa ya berarti saya kuncung dulu rambutnya kalau kalau yang orang Jawa pasti tahu tuh kuncung. Saya kuncung, saya foto terus saya japri ke Bapak Ibu. Mohon dibantu dirapihkan kayak gitu kan. Nah, ini yang untuk laki-laki dan untuk yang perempuan Bapak Ibu mohon izin saya perlu sampaikan saya nggak ada gambarnya gitu kan. Jadi kalau yang perempuan itu model rambut itu harus diikat kayak gitu kan, jangan digerai. Jadi harus diikat kayak kuncir kuda lah kayak gitu kan. Eh, Minimal kayak gitu kalau yang nggak pakai hijab atau nggak pakai kerudung. Kayaknya kalau Talita udah begitu ya Mam ya, Mama Talita udah dikuncung kayak kuncung diikat gitu ya kalau nggak salah. Iya, Udah ya Mam kalau ya, yang iya. saya dengar. Iya, terima kasih, Mam. Saya juga nggak pernah sih ngeliat digerai kayak gitu tadi itu dari kelas 7 atau kelas Iya, 8 gitu. Iya, terima nggak kasih, pernah. Mam. Terima kasih. Jadi minimal standarnya emang kayak gitu gitu kayak Talita diikat gitu. Atau kalau misalnya yang pakai hijab, hijabnya itu standar ya Bapak Ibu, siswanya nggak boleh yang model
apa diikat-ikat kayak gitu, apa gimana itu nggak boleh yang biasa-biasa aja gitu, yang udah sesuai aturan kayak gitu. Saya mohon maaf saya nggak bisa tampilkan di sini yang model hijabnya kayak gimana, gitu Bapak Ibu. Jadi ini untuk aturan rambut. Emang kadang sepele sih Bapak Ibu, kadang tapi saya kadang sakit hati Bapak Ibu. Jadi ada beberapa guru, mohon maaf banget ya, ada beberapa guru tuh kadang yang dalam tanda kutip tuh mendisiplinkan siswa gitu, tanpa konfirmasi ke wali kelasnya, yang bersangkutan ini langsung gitu yang bersangkutan ini langsung gitu, langsung ke masuk kelas 9, wah langsung razia gitu. Nah ini sebenarnya terus terang aja saya juga kurang berkenan digituin gitu kan, harusnya koordinasi dulu nih sama wali kelasnya gitu kan. Makanya yuk kita sama-sama supaya siswa belajarnya lebih nyaman, ya dimulai dari minimal penampilannya dulu deh gitu kan, gitu Bapak Ibu. Ini dari kaitannya tadi rambut ya, nyambung ke apa, tata tertib. Nah, ini, oke, ini kan nanti ke SPMB nih Bapak Ibu. Sebelum ke SPMB dulu, sebelum kita masuk ke SPMB, silakan monggo Bapak Ibu ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu mengenai tata tertib atau mengenai rambut ini yang paling kelihatan Bapak Ibu. Silakan monggo, silakan. Apa mau lanjut aja kira-kira gimana ayahnya Reno masihkah bergabung? Halo, ayahnya Reno. Oke, baik. Nanti ini udah di-record sih, nanti mungkin bisa saya share gitu kan, saya bagikan di grup juga gitu. Oke, ini tadi yang mengenai penampilannya ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai apa namanya siswa kita itu kena teguran gitu kan. Apalagi yang tadi saya sampaikan bukan dari saya secara langsung, tapi dari beberapa apa sih namanya ya, guru lain kayak gitu, dari guru lain yang kurang langsung langsung eksekusi gitu. Saya khawatirnya kayak gitu sih gitu Bapak Ibu. Baik, ini saya lanjutkan Bapak Ibu, ini kaitannya sama SPMB ini yang mungkin kalau misalnya salah satu apa pendaftaran peserta apa murid baru baik dari jenjang SD, SMP, SMA ini melalui website ini gitu kan. Saya juga sudah melakukan pemetaan Bapak Ibu mengenai kebutuhan-kebutuhan sekolah yang nantinya ke depannya itu akan menjadi tujuan favorit anak kita gitu kan di kelas 9I yang mana aja gitu kan. Saya itu ngambilnya dari data ini, data SPMB ini, dan ini cuman saya bantuan nge AI buat generate aja sih. Insya Allah jadi datanya itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu saya tampilkan mungkin Bapak Ibu beberapa ada yang sudah tahu karena kakaknya yang sudah ada duluan masuk atau adiknya kakaknya atau tetangganya atau saudaranya detolan dan lain sebagainya. Ini ada saya tuliskan, tulisnya di sini strategi SPMB 2027. Kita berpatokan dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tertinggi itu favorit anak-anak STT itu biasanya 70, 47, Iya, iya. 112 gitu kan. 90, 29, 63, 6, 86, 32, 87, 74, 46, 108. Ini kalau 112 ini di Jakarta Barat di Meruya ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak Hmm. kita kadang ada yang didomisili di daerah arah Tangerang gitu kan. Ini juga jadi opsi juga gitu kan oleh anak-anak kita. Jadi ini tuh berdasarkan wawancara saya sama yang apa sih namanya anak kita tuh yang udah lulus gitu Bapak Ibu ya. Nanti apa anak kita yang udah lulus saya tanyain kamu mau masuk kemana gitu kan, kamu mau masuk kemana. Nah ini data yang saya himpun. Nah ini kalau ini berdasarkan apa sih Pak Asra? Ini saya generate Bapak Ibu berdasarkan prestasi nilai akademik, tapi dilihat dari yang tertinggi dari terendah. Maksudnya gini Bapak Ibu, jadi strateginya itu kita harus balik Bapak Ibu, kita harus memahaminya itu pola terbalik. Jadi misalnya SMA 70, nilai terendahnya itu berapa? Bukan nilai tertingginya yang kita harus ketahui. Jadi nilai terendahnya berapa? Oh, nilai terendahnya dari akademik ini 61,61. Ini dari mana Pak Astra? Nah, ini dari website ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cross-check juga, cross-check SPMB DKI. Nah, ini nih, SPMB SMA, SPMB titik Jakarta titik.go.id. Nah, ini nanti ada jalur SMA, diklik aja dan lain sebagainya. Nanti bisa ngikutin aja instruksinya. Nah, cuma ini saya generate ini SMA-SMA yang favorit gitu kan, yang menjadi tujuan kebanyakan anak-anak kita dari 177. Nah, ini SMA 70 Bapak Ibu, nilai terendahnya itu 61. Nah, 61 ini didapatkan dari mana? Utamanya dari Sidanira. Nah,
Sidanira ini saya udah buatkan juga tabel Sidanira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Sidanira plus TKA. Sidanira plus TKA Bapak Ibu. Jadi dan karena di sini ada prestasi akademik, nanti mungkin kepada Bapak Ibu yang nandanya mungkin udah punya prestasi di OSIS misalnya atau bukan mohon maaf bukan OSIS di Olimpiade, OSN dan lain sebagainya gitu kan. Ini bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan persentil ya mohon maaf saya juga nggak tahu nih, saya nggak bisa menjelaskan. Tapi porsinya yang utama itu kalau di prestasi akademik itu 70% dari Sidanira, 30% dari TKA. Jadi sumbangsi TKA ini meskipun hanya 2 hari ini menentukan banget Bapak Ibu. Meskipun hanya 2 hari ini Bapak Ibu ya, sumbangsi untuk TKA itu sangat-sangat besar. Jadinya, yuk kita sama-sama gitu, kejar TKA, kita kejar Sidaniranya, jangan sampai kita lepas Bapak Ibu. Nah, ini juga yang non akademik. Ternyata SMA 70 non akademiknya malah bahkan lebih tinggi daripada akademiknya ya. Jadi bisa kelihatan nih di sini 61 sama 66 ini kan cukup signifikan gitu kan. Kemudian yang KJP dan KJP itu kemarin saya konfirmasi sama Mas David. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum. Mas David beliau adalah orang dari Sudin, tapi yang dibantukan ditugaskan juga di 177 untuk mengelola aset yang ada di 177. Menurut Mas David itu ternyata yang lucu gitu kan, zona domisili itu yang mana kita terkenal dengan usia ya Bapak Ibu ya, yang dikenal dengan usia kalau mohon maaf kalau yang tua atau yang lahir duluan itu bahkan bisa dapat, lah ini enggak. Ternyata dari nilai. Yang diadu itu zona satu. Zona satu sama-sama zona satu nih. Bukan dari yang lahir duluan atau yang login duluan tapi dari nilai tinggi-tinggian akhirnya. Nah, ini masuk ke zona domisili. Makanya ini saya dengernya juga ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu. Karena yang nempel ke 86 itu belum tentu masuk kalau nilainya kecil atau yang nempel ke 90 belum tentu masuk juga kalau nilainya nggak optimal. Nah, ini Bapak Ibu yang saya dengernya juga mungkin kalau dulu waktu saya di wali kelas 7 hal ini kan nggak pernah lah saya sampaikan kepada orang tua murid gitu kan. Kenapa? Karena urgennya kan beda. Di kelas 7 dan kelas 9 tuh urgenisitasnya beda. Jadi kalau di kelas 9 ini menurut saya ini hal-hal seperti ini kita juga perlu siapkan sedini mungkin. Karena kalau misalnya tadi Mama Berliana misalnya udah dicatat tuh kita efektif di tanggal berapa aja, bulan apa aja. Kalau kita udah mepet TKA baru kita bangun ibaratnya, kita baru siapkan. Wah, itu bakalan repot juga ya Bapak Ibu ya. Kita harus kejar karena persiapan TKA ini kan nggak bisa instan gitu kan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tadi kalau saya generate dari prestasi akademik gitu kan, nilai terendah tapi tertinggi di antara sekolah-sekolah lain gitu kan. Ada 70, 47 gitu kan. Kalau 112 ini kan Jakarta Barat ya. Ini mungkin bisa jadi alternatif atau prioritas kepada Bapak Ibu yang mungkin tinggalnya di sekitar-sekitaran Jakarta kayak gitu. Sekitar-sekitaran Tangerang gitu ya. Perbatasan. Nah ini bisa jadi alternatif juga atau SMA 90 kemudian di Kebayoran itu ada 29 di ada 63 juga di daerah Petukangan kemudian SMA 6 nah ini ternyata SMA 6 juga eh, meskipun prestasi akademiknya tertinggi tapi kita perlu lihat nih terendahnya jadi bisa jadi Bapak Ibu kalau misalnya ngejar 70 nggak masuk oh ada alternatif nih SMA 6 gitu kan ya 11 12 lah mirip-mirip gitu kan kayak 70 gitu kan mungkin Bapak Ibu juga siswanya kalau misalnya yang ada DBL ya kalau nggak salah ya di SMA 6 kayak nggak salah tuh ada kayaknya deh DBL juga terus 74 iya kalau nggak salah 74 juga ada gitu kan DBL jadi ada beberapa emang siswa yang emang ngejar tuh sekolah itu tuh ada DBL-nya gitu boleh gitu kan ya nah terakhir nih 108 kembali lagi meskipun deket gitu kan ini patutnya kita jadiin opsi yang terakhir aja Bapak Ibu karena yang nilai akademiknya ini emang paling rendah nih nilainya cuma 53,83 nah nilai akademik itu dari apa kembali lagi persentil rapot dari nilai Sidanira kemudian nilai apa sih namanya TKA mungkin nanti ditambahkan formulasi lagi ada nilai sertifikat dari OSN
gitu kan, O2SN gitu kan, bisa jadi gitu kan, atau dari non akademik misalnya kayak ada yang di sini sudah bergabung di OSIS gitu ya, kayak Berliana ya Mam ya, di OSIS sertifikatnya ada kan ya Mam ya. Nanti mungkin bisa di-upload gitu kan, siapa tahu di verif oke dan bisa nambahin. Nggak tahu saya sih besarnya berapa tuh, saya nggak tahu gitu. Besarnya berapa karena itu by system kayak gitu. Dan saya kemarin tuh cari juknis-juknisnya ini berapa persen itu saya nggak nemu gitu kan. Jadinya saya nggak tahu intinya, kalau misalnya ada boleh langsung. Nanti akan saya juga kasih ini Bapak Ibu ya, apa namanya, Google Form. Di situ Google Formnya itu saya mau ngebantu Bapak Ibu. Jadi saya kan ngedata pertama yang perlu diupload misalnya kayak kakak gitu kan. Kemudian apa sih namanya, sertifikat siswa-siswa yang udah pernah didapatkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Saya cuma mau bantu collecting aja. Supaya nanti ketika di semester kedua, Bapak Ibu nggak perlu repot. Backupnya udah sama saya gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin hanya tinggal nyiapin hard copy-nya, tapi backup secara soft copy insya Allah sama saya. Karena nanti yang menghimpun nilai sertifikat itu Mas David gitu sama Pak Nur Alam. Jadi nanti secara soft copy itu saya akan memberikan backupnya kepada Mas David. Tinggal nanti koordinasi sama Pak Andri ke Puspresnas, sertifikat ini tuh bisa nggak sih? Gitu. Karena Bapak Ibu kemarin informasi dari Pak Rilo juga ada beberapa cabur yang dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, bikin tuh sifatnya pemasalan. Perlombaan yang sifatnya pemasalan. Tidak ada apa sih namanya, apa sih namanya, pejabatnya gitu kan, tidak berjenjang, dan itu akan jadi apa sih namanya, tricky juga Bapak Ibu, perlu dicek juga. Nah kalau misalnya Bapak Ibu udah upload, nanti insya Allah akan saya bantu cek gitu kan, kalaupun misalnya perlu di verif sama Puspresnas, jadi waktunya Bapak Ibu banyak. Contoh nih kayak kemarin Bapak Ibu, mohon maaf, perlu saya sampaikan nama siswanya, tapi udah lulus sih emang, tapi orang tuanya saya kenal kenal baik orang tuanya. Chelsea sekarang kayaknya udah kelas 12 kalau nggak salah deh. 12 atau kelas 11 gitu. Namanya siswanya Chelsea. Chelsea ini sekarang ada di SMA 70. Padahal juara bulan bahasa Bapak Ibu. Bulan bahasa itu nanti di bulan Oktober kalau nggak salah. Nanti ada kejuaraan di bulan Oktober, itu kejuaraan mengenai bahasa Indonesia. Membuat pantun, menulis cerita, mendongeng, dan lain sebagainya. Nah ini Chelsea ini juara Bapak Ibu. Singkat ceritanya. Singkat ceritanya Chelsea juara. Kan itu tingkatnya provinsi ya, Bapak Ibu, bulan bahasa itu. Nah kemudian ketika diupload, nggak di verif Bapak Ibu, nggak berlaku sertifikatnya. Padahal di situ ada ketua MGMP, terus mengetahui Sudin. Kenapa nggak di verif? Nah itu kan repot tuh. Akhirnya mamanya Chelsea itu harus ke Puspresnas bolak-balik untuk minta legalitas sertifikat itu tuh emang sah gitu loh, legal loh. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya kepengen ngebantu Bapak Ibu aja. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya sertifikat, boleh nanti diupload nih. Saya akan bikinin linknya gitu kan ke saya, soft copy-nya. Nanti akan saya bantu untuk cross check. Misalnya siswanya emang apa sih aktif gitu kan. Siswanya aktif. Nah, nanti akan saya cross check apakah misalnya sertifikat itu bisa untuk membantu nilai, apakah hanya sekedar pemasalan. Karena kalau pemasalan itu ya mohon maaf perlu saya sampaikan tidak berkontribusi terhadap nilai di PPDB. Itu kayak gitu Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu mengenai strategi SPMB nih. Jadinya yuk kita dari sekarang Bapak Ibu, kita juga perlu tahu nih tujuan sekolah anak kita itu mau kemana gitu. Apakah mau 70, 47, 90 dan lain sebagainya. Kita juga perlu tahu berapa sih nilai minimum yang harus dicapai siswa untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, ini nih, kalau acuannya website yang tadi ini, SPMB Jakarta, ini nilainya. Kita ngelihatnya dari nilai yang terendah aja. Nilai 61,61. Ini dari mana nilai 61? Apakah dari Sidanira aja? Enggak. Jadi, kalau mengacu tahun lalu, kembali lagi, saya recap, itu dari Sidanira 70%, kemudian TKA 30%. Dan ada nilai-nilai lain ya, interval lain ya, misalnya kayak prestasi dan lain sebagainya. Itu ada kayak gitu. Tapi besarnya berapa saya kurang tahu tuh kalau misalnya untuk sertifikat kayak gitu. Kan karena ada tingkatannya Bapak Ibu, tingkatan
wali kota atau tingkatan DKI, nasional, atau misalnya apa sih namanya internasional itu ada tingkatannya dan besarannya berapa saya juga kurang paham. Oke, itu begitu Bapak Ibu. Ini mengenai strategi nanti kita sama-sama saling bahu-membahu lah untuk menciptakan, mewujudkan sekolah impian anak-anak kita nantinya. Gitu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, ini saya lanjutkan lagi Bapak Ibu mengenai si Danira. Nah, ini nanti yang akan wajib dikolek, eh, saya minta gitu kan, saya minta yang harus dilengkapi Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu sedari sekarang itu bisa ngecek nilai si Danira siswa Bu, Bapak Ibu. Karena Hmm. kan yang sudah dilampaui itu semester 1 sampai dengan semester 4 ya Bapak Ibu di rapot. Mm-mm. Bener ya? Mm-mm. Iya, Pak. Iya ya, bener ya. Jadi semester 1 sampai dengan semester 4 ya yang sudah dilampaui. Nah, yang belum nih semester 5 nih. Kalau semester 5 ini tinggal nungguin sekarang. Nah, emang nilai mau datang begitu aja? Kan enggak, Bapak Ibu ya. Harus diupayakan. Bener ya, Bapak Ibu ya? Iya, Nah, Pak. iya. Makanya kita mengupayakannya dengan cara apa? Ya mungkin mendongkraknya dengan cara belajar tambahan. Semisal ikut bimbel, ikut les, gitu. Atau misalnya Bapak Ibu bisa lebih aware gitu kan, menanyakan kebutuhan siswa gitu kan, atau yang lain sebagainya gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti dihitung aja gini di dari pendidikan Pancasila atau PKN. Oh, semester 1 itu kelas 7. Kelas 7 semester 1 nanti dilihat Bapak Ibu rapotnya. Nandanya dapat nilai berapa? Semisal Pancasila dapat nilainya 92, oh semester 1 92. Kemudian semester 2-nya itu kelas 7 semester 2. Kelas 7 semester 2 itu nandanya dapat nilai berapa? Misal dapat nilai 85, tulis di sini. Kemudian semester 3 itu di kelas 8 Bapak Ibu. Di kelas 8 semester 1 nilainya berapa? Semisal 95 tulis. Kemudian di semester 4 atau kemarin nih barusan yang kenaikan kelas kemarin nilainya pendidikan Pancasilanya berapa? Misalnya 97 tulis 97. Terus habis itu dihitung Bapak Ibu. Semester 1 sampai dengan semester 4 dihitung nilai akhirnya ini karena di sini 5 semester ya Bapak Ibu ya dibaginya 4. Nah, Hmm. kalau sudah dibagi 4 nanti kelihatan Bapak Ibu di jumlah semua nih semester 1, semester 2, 3, 4 ini jumlah semua nih. Pasti nilai maksimalnya 400 Bapak Ibu. Itu udah pasti nggak mungkin lebih dari 400. Nah, nanti dijumlah, habis itu dibagi 4. Nah, kalau udah dibagi 4 kelihatan tuh Bapak Ibu. Kalau saya memberikan penjelasan kepada siswa di 9I, coba nanti dijumlah. Kalau misalnya kalian ini akan berhubungan sama ke sini Bapak Ibu. Saya akan berhubungan sama ke sini. Kalau di nomor 1 sampai dengan nomor 5, mohon maaf, nomor 1 sampai nomor 3 nih ya. Nomor 1 sampai nomor 3, ini wajib nilainya itu di atas 95. Semua mapel ini rata-rata 95. Kalau udah nilai rata-rata sidang nilai 95, insya Allah tuh saya yakin kepada siswanya. Berarti cara belajarnya udah bener, kemudian lesnya sudah efektif, treatment Bapak Ibu pendekatan di rumah juga udah baik, kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi nih, yang dari nomor berapa nih misalnya? 5, katakanlah 5 sampai 10 gitu. 5 sampai 10 di sini nilainya itu berapa Pak? 93 sampai 95. Nah, kalau yang ke bawah Hmm. itu di atas 90. Itu kategorinya aman. Ini perkiraan dari saya ya Hmm. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi si Danira ini perkiraan dari saya, jadi jangan dianggap maksudnya apa sih namanya gimana ya? Jangan sebagai patokan utama gitu kan. Ini perkiraan dari saya segitu, bisa jadi bisa lebih, bisa naik atau bisa turun kayak gitu. Tapi kalau untuk menggapai sekolah-sekolah yang ini nih yang tadi saya sebutkan itu udah ada Hmm. grade-grade-nya Bapak Ibu. Jadi saya tuh mengklasifikasi sekolah di Jakarta itu udah grade A, grade B, grade C kayak gitu. Itu kayak gitu. Nah, itu tergambar dari nilai sidaniranya Bapak Ibu. Jadi monggo nanti sama-sama di apa sih namanya? Sama-sama dilihat nih Bapak Ibu. Nilai semester 1 sampai dengan semester 4, kemudian nilai akhirnya ini dibagi 4.
Ya, dibagi 4 nih masing-masing pelajaran nanti kelihatan Bapak Ibu. Oh, PKN nilainya kurang lebih 94, Bahasa Indonesia 95, misalnya matematika 87, semisal mohon maaf Bapak Ibu. IPA misalnya 92, IPS misalnya 86, Bahasa Inggris katakanlah 93. Nanti Pancasila, Indonesia, matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris di jumlah Bapak Ibu dibagi 6 nih di nilai akhir. Nanti akan ketahuan nilai akhirnya nandanya dapat nilai berapa. Hmm. Mm-mm. Nah, nanti jadi ibu bisa ngambil sikap nih di nilai akhir ini. Sikapnya apakah ibu perlu adanya les untuk nandanya? Apakah misalnya di stop? Oh, sukanya misalnya Pak, anak saya sukanya futsal gimana? Ya udah dikasih tahu aja. Maksudnya nanti katakanlah stop di bulan apa? Katakanlah September nih habis PTS suruh stop aja, nanti suruh les. Ya, pasrah nggak mau, nanti saya yang bilang nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan saya bantu gitu. Yang penting Bapak Ibu juga turut serta bertanggung jawab memfasilitasi juga Bapak Ibu. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya, sekolahan ini bukan sebagai laundry. Jadi masuknya begitu nanti keluarnya bersih, wangi, siap pakai. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi turut serta ada sinergitas dari Bapak Ibu sekalian di rumah. Kalau misalnya cuma saya doang, wah saya nggak bisa. Terus terang angkat tangan saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita coba sinergi nih dari rumah nih, ibu bapak di rumah gitu kan, saya di sekolah, insya Allah bapak ibu, Allah tidak akan mendustai apa kaumnya yang berusaha intinya tuh kayak gitu. Jadi saya sih percaya itu. Jadi minimal kita udah upayakan. Nah ini bapak ibu yang perlu sama-sama. Ini sih sebenarnya menurut saya yang paling penting ini nih, justru si Daniranya nih yang paling penting gitu kan. Kalau yang lain-lain ya mungkin tambahan karena ini yang sedari start nih gitu. Karena prinsipnya siapa yang lari duluan dari sekarang itu bakalan dia nanti yang mendapatkan hasil yang terbaik. Betul, Mbak Ibu. Jadi ini sih yang lebih krusial nih menurut saya gitu kan. Selain tadi ada saya recap lagi mengenai tata tertib gitu kan. Ini tata tertib tadi nanti bisa di barcode gitu kan. Eh, ada tata tertib secara lengkapnya. Kemudian ini kondisi kelas yang perlu diperlukan di dalam kelas itu seperti apa gitu kan. Nah ini ada eh, apa sih pola hubungan kayak gitu kan. Di kelas 9I seperti apa, kemudian ada kolaborasi, sinergi ini yang kami harapkan utamanya dari ibu bapak di rumah gitu kan, saya di sekolah, nah itu nanti dijembatani dengan Korlas, segala macam kebutuhan. Berikutnya ibu, ini yang menjadi apa sih namanya pilar utama nih adanya pendampingan, kemudian manajemen waktu, Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk mengatur, memantau jam tidur anak gitu kan. Kalau bisa mohon izin Bapak Ibu, kalau bisa kalau misalnya siswanya sudah ada kamar sendiri, jangan dikasih kunci Bapak Ibu. Karena kelas 9 ini kadangan mohon maaf ya, kadang itu eh, ber apa ya di luar ekspektasi kita gitu. Misalnya kita mungkin percaya 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 gitu kan, tapi apa sih namanya jangan kalau bisa sih Bapak Ibu kalau misalnya berkenan kayak gitu, misalnya ada kamarnya gitu kamarnya nggak usah dikasih kunci. Jadi sewaktu-waktu kita bisa ngecek gitu, terutama yang laki-laki nih bilangnya udah tidur, iya 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 iya, ternyata dicek lagi main HP. Nah itu tuh yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, jangan sampai nanti nyampe kelas ngantuk ditegur sekali dua kali malah akhirnya bapak ibu sendiri gitu kan yang eh, digocek istilahnya gitu kan sama anak-anak gitu kan kok kayak gitu ya Pak Asra. Nah itu sih eh, serangkaian ini adalah saran dari saya Bapak Ibu yang tentunya saya kepengen anak-anak itu lebih optimal belajarnya di rumah, mohon maaf di sekolah gitu, dan Bapak Ibu juga membuat nyaman juga di rumah sehingga apa yang kita cita-citakan untuk anak-anak itu bisa tercapai, bisa terwujud dan dimudahkan, dilancarkan. Intinya sih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu terakhir dari presentasi saya di di balik setiap anak yang hebat selalu ada orang tua dan guru yang bekerja sama dengan hebat pula. Jadi harapan saya itu Bapak Ibu beserta saya di sekolah, yuk kita sama-sama bersinergi
berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita. Kita pengen ngebantu nih anak kita, kesayangan kita bisa mewujudkan Bapak Ibu cita-citanya. Dengan apa? Dengan dari sekarang. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang terlambat menurut saya. Misalnya semester 1 kurang optimal, semester 2 begitu juga. Nggak ada yang terlambat Bapak Ibu. Selama diusahakan, di mana dia berusaha, di situ ada jalannya. Kira-kira seperti itu, Ibu, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Eh, Demikian presentasi dari saya. Monggo, yuk kita sekarang ada sesi diskusi aja, Bapak Ibu, biar lebih mengalir gitu kan. Ya, Silakan, Ibu. Mungkin yang ya. silakan. Selamat malam, Pak Astra. Selamat malam, Mama. Ini mamanya Airin. Iya, Oh iya, mamanya iya silakan, Mam. dulu di kelas 7 Ya, sama iya, iya betul. Di kelas 7 ketemu ya, Mam ya. iya. Silakan, Mam. Saya mau Boleh. nanya Pak, untuk tadi kan prestasi ya Pak ya. Iya, Kebetulan kan Airin itu ikutnya kan taekwondo. iya, Nah, taekwondonya itu kemarin 1 bulan yang lalu, bulan kemarin lah ya, iya. itu sudah mengikuti 3 pertandingan. Jadi memang waktunya Oke. itu selisihnya cuma seminggu dan 2 minggu kurang lebih. Baik. Nah, itu untuk upload eh, sertifikatnya itu eh, kapan? Terus untuk nanti berbarengan dengan nilai Sidanira itu eh, sertifikat yang berapa lama yang dipakai untuk eh, nyari sekolah gitu, Pak. Oke, oke, baik, Mama Iya, Airin. iya. Jadi kira-kira pertanyaan seperti ini, kalau untuk prestasi itu diuploadnya kapan gitu ya maksimal, Iya, kemudian paling lama itu sampai dengan kapan yang bisa dipakai kayak gitu ya, Mama Airin ya. betul. Dan Iya, soalnya eh, kan dari yang sebelumnya kemarin pas ngambil rapot itu ada juga OTM yang bilang katanya nanti aja di kelas 9 ikut lagi baru bisa di-upload karena kalau yang di pertandingan yang di kelas 8 itu sertifikatnya katanya ada masa waktunya ya Pak ya. Nah, itu katanya kayaknya yang dipakai yang di kelas 9 gitu. Sedangkan oh saya iya, untuk sertifikat itu kan yang dipakai kan yang di kelas 8 gitu. Jangan sampai kalau kita sudah berusaha untuk sertifikat itu kita dapatkan tahu-tahu tidak terverifikasi gitu, Pak. oke, baik, ya, oke, Mam, makasih. Iya, Ya, coba saya ini ya, Mam ya, klarifikasi gitu kan. Jadinya kayak ada simpang siur gitu ya. Ini betul. ini kelas berapa nih yang dipakai gitu kan. Padahal kalau misalnya lebih bagus, katakan prestasinya harusnya di kelas 8 lebih bagus nih, lebih lebih banyak nilainya lah ibaratnya gitu kan dibanding yang kelas 9 gitu. Oke, Mm-mm. mungkin kayak gini, Mam. Jadi sependek pengetahuan saya, Mam gitu kan. Untuk prestasi itu maksimal diupload ini kita ngambil angka kasar ya, Mam ya, di Januari 2027. Oh, Januari 27 ya. Iya, nah kemudian prestasi yang diakui yang mana sih kira-kira Pak Astra gitu kan. Ini kembali lagi sependek pengetahuan saya gitu kan. Kalau misalnya nanti ada juknis terbaru ya nggak apa-apa. Saya juga ini ngikutin juknis yang lama gitu. Kalau di juknis yang lama itu jadi segala macam prestasi dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 boleh diupload semua. Tapi yang diakui hanya satu. Yang Yang mana terbaru. tertinggi. Bukan yang terbaru. Yang tertinggi. Semisal Airin udah pernah juara RT, ada juara RW, juara kecamatan, juara kota. Padahal yang juara kota itu udah pernah juaranya kapan? Dulu waktu kelas 7. Nah, tapi di berikutnya malah ngikut justru nggak bisa juara kota, malah akhirnya juara ini doang apa RT atau RW doang gitu. Gimana tuh masa? Ya tetap yang tertinggi. Jadi bukan yang terbaru, yang tertinggi selama siswa tersebut bersekolah di 177 gitu, Mam. Ya, kalau untuk taekwondonya sendiri kan Mm-mm. yang diikutinya lombanya udah tingkat nasional.
gitu. Iya. Tapi juara kan ya, Mam ya? Juara. Oh iya, Eh, alhamdulillah. Justru yang kemarin tuh ada dapat perak, Heeh. terus dapat emas, dapat Iya. perak lagi gitu. Kebetulan Oh, yang di Polri itu dapatnya perak, tapi yang di Pancasila Cup 3 itu dapatnya emas iya. gitu. Jadi misalnya dalam satu cabur ini mungkin yang banyak disalahpahami gitu. Jadi dalam satu cabur ini kan ada beberapa kejuaraan misalnya kan. Ini Mm-mm. salah satu aja, Mam, yang diambil yang tertinggi gitu. Hmm. Gitu. Ini penjelasan dari Mas Andri gitu kan, Pak Andri gitu kan, beliau sama Mas David gitu kan, beliau yang emang yang ngurusin di jalur prestasi gitu. Makanya Ya, saya bilang sependek sepengetahuan saya kalau mengacunya judisi yang lalu. Kayak gitu ya, Mam ya. Mudah-mudahan iya, terjawab ya, Mam ya. Nanti iya. batas uploadnya itu biar lebih aman di Januari 2027 gitu. Cuman tanggalnya berapa saya kurang tahu juga, apakah nanti jatuhnya di bulan Februari atau Maret apa sih juga kurang tahu juga ya, Mam ya. Tapi untuk kita sebagai orang tua itu mempersiapkan sedini mungkin kan ya, lebih enak gitu kan ya. Jadi Iya, iya. ambil waktu kotornya aja di Januari gitu. Jadi Dari kalau Januari Januari. udah, jadi Januari ke sini sertifikat itu udah inilah nggak berlaku gitu. Sebaiknya sebelum Januari nih, misalnya ada Desember ada kejuaraan masih bisa tuh ikut kayak gitu. Nanti Iya. biar Januari itu biar fokus, menurut saya sih, Mam, biar fokus tuh nilai aja dulu gitu. Ya, karena setahu Heeh. saya itu kan kalau untuk kelas 9 itu yang dipakai itu kan kelas 8. Mungkin kalau yang dipakai yang berdekatan ya di semester limanya kan? Iya, betul, Mam, di semester 5. Artinya di semester 5 itu kan kelas 9 semester Iya, 1 ya. semester 1 Iya, betul. betul, 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 betul kayak gitu. Eh, ini kan sekarang kan sudah baru 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 naik nih di Iya, kelas 9. Sedangkan itu kan iya, sudah terlaksana itu baru minggu kemarin. iya, Itu pertandingannya gitu. Jadi udah ada hasilnya. Nah, iya. apakah nanti yang mau di upload di link itu apakah bisa yang kemarin Nggak atau apa-apa, Mam. nanti Semuanya aja, Mam. Nggak oh apa-apa. semuanya aja. Semuanya aja. Semuanya aja nanti kan diupload ke link yang saya punya. Nanti setelah itu kan saya kumpulin nih. Nanti kalau udah saya cuman minta bantu ke Mas David gitu kan buat diverifikasi ke Puspresnas, dibantu didorong gitu kan. Karena Oh, ini kan nggak sebentar, Mam. Untuk verifikasi Puspresnas itu nggak sebentar waktunya. hmm, Jadi lumayan lama. Cuma kalau misalnya nanti Mama emang ngumpulinnya semuanya di bulan Januari, khawatirnya nanti ini loh, apa sih? Terlalu lama kayak gitu. Jadi udah ada oh, menang, sertifikatnya difoto, diupload, kirim ke saya. Boleh kayak gitu caranya nggak apa-apa. boleh ya. Jadi Ya, setiap pertandingan kalau sudah ada langsung aja diupload gitu ya. boleh. Ini tapi khusus kelas 9I ya, Mam ya. Iya. Iya, jangan nanti kelas yang lain upload juga ke saya nanti. Saya repot ini saya nggak tahu. Ya, Ini saya, karena kebetulan wali kelasnya Pak Astra, iya, iya, memang jadi yang itu yang saya tanyakan iya, karena iya. kan langsung Iya, minta. iya, iya, Mam. Tapi intinya Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Ini bukan berarti saya tuh buat kelas 9 semuanya. Enggak, saya cuma bukannya saya gimana ya, karena emang prioritas saya buat kelas 9I dulu deh gitu. Kalau misalnya saya khawatirnya saya ngebantuin kelas lain malah kelas sendiri, malah istilahnya malah kapiran gitu kan, jadinya nggak Iya, kepegang gitu. Jadi mohon maaf Ibu kalau punya temen bestie lah ibaratnya di kelas lain juga jangan bilang ke saya kayak gitu. Nanti iya, malah repot juga gitu. Jadi boleh hanya kelas 9I aja gitu. iya. Gitu ya, Mama Airin Nanti ya. bisa didapetin linknya itu kapan ya Pak Asra? Nanti deh, Mam. Insya Allah akan sesegera saya akan informasikan ke anak-anak juga. Oke, iya Oke, deh. gitu. Terima Gitu ya, kasih Mam Pak. ya. Atas, Iya. Oke. Baik, Ibu, Bapak, monggo yang mau menanyakan lagi atau mau gimana? Sebenarnya sih poin kita yang pertama ini, Bapak Ibu mohon izin sekali lagi mengenai eh, pembentukan Korlas ya. Karena kembali lagi tadi Korlas itu adalah sinergitas antara orang tua murid dan pihak sekolah yang mana melalui Korlas itu. Jadi saya kepengennya di diskusi ini itu minimal adalah bayangan yang nantinya bisa jadi Korlas, bisa mohon maaf saya repotin kayak gitu kan dalam kaitannya pengkondisian di kelas 9I yang kurang lebih
Bapak entar dulu. Mama mana? Di kamar. Enggak ada. Di Bapak nggak tahu. Bapak lagi rapat, bentar dulu. Ya sebentar ya Mam ya. Ini anak saya tuh ada, aduh. Iklan, iklan. Iya deh. Anak saya, alhamdulillah Mam. Tadi saya belum ngebahas keluarga ya. Saya juga pengen ini menyampaikan. Alhamdulillah saya, s- istri saya tuh guru Mam di SMP Putra Satria gitu kan, guru PAI Oh. gitu kan. Kemudian saya punya anak alhamdulillah dua Mam gitu. Satu yang besar itu masih TK, kemudian yang kecil SD masih TK juga gitu kan. Yang satu yang besar laki-laki, yang kecil perempuan. Dua-duanya TK gitu, Mam. Nah, saya tinggal di Tangerang, Mam. Mungkin kalau ada yang suka ke Tangerang, ke Cipondoh gitu, saya deket tuh sama saya tuh Cipondoh gitu. Nanti atau Lumayan misalnya jauh ya dari gimana, Mam? Cipondo ke Bintaro. Iya, jauh. Tapi alhamdulillah Mm-mm. lah dijalanin aja. Kalau misalnya Mama nih, mungkin Bapak Ibu yang suka ke Sumatera, berhenti di rest area 13,5 Karangtengah. Nah, itu saya di belakangnya persis rumahnya. Jadi Hmm. kalau misalnya ke Cipondo itu, mungkin hampir setiap minggu saya naik sepeda gitu sama anak saya ke sana gitu kan. Nah, paling tepat pokoknya rumah saya itu di rest area 13,5. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Sumatera gitu kan, mau ke Merak, Serang, Mm-mm. lewat rest area 13,5, ya itu di situ tuh. Tinggal teriak aja, pasrah gitu. Saya tuh di belakangnya persis itu Bapak Ibu gitu kan. Gitu. Jadi ya lumayan jauh lah gitu. Mm-mm. Oke, kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi yang tadi kembali lagi Bapak Ibu mohon maaf. Jadi saya tuh diperlukan sekarang minimal, kalau misalnya pun nggak terbentuk sekarang, minimal saya udah punya gambaran yang nanti mungkin kalau kita ketemu langsung di sekolahan, oh udah tahu nih, insya Allah gambaran kelasnya Mamah A, Mamah B, Mama C atau Bapak gitu kan. Jadinya mungkin kan nanti ada paguyuban gitu kan, di Korlas gitu kan. Nanti bisa bergabung atau mungkin ada segala macam kegiatan, penyelenggaraan kegiatan di 177 semisal kayak ada Maulid Nabi, kemudian nanti ada bukber yang rutin kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Nanti itu udah ibaratnya tuh saya udah mengkerucut nanti jadi ngobrolnya tuh lebih enak gitu. Jadi Iya. lebih enak dengan bapak ibu siapa gitu kan. Jadinya lebih intens lah. Apalagi yang terdekat kan ada momen 17 Agustus nih gitu kan. Sana, di sana di kamar, kamar. Nah itu nanti kalau 17 Agustus tuh mungkin nanti ada pawai gitu. Pawai apa sih? Gerak jalan gitu kan. Apakah mau seragaman ataukah mau kayak gimana nanti kan di Korlas gitu kan, kembali lagi saya cuma ngikutin aja gitu kan, atau mungkin ada yang punya ide gimana gitu kan, apa yang apalah gitu ya, boleh nggak apa-apa, nanti dari orang tua lebih mengerucut kepada Korlas, nah baru kepada saya, jadi enak nih komunikasinya gitu kan. Nah ini perlunya ada sinergitas ya, kembali lagi Bapak Ibu, karena pada prinsipnya eh, orang tua ini sebenarnya melalui Korlas punya aspirasi, punya saran, punya masukan melalui Korlas. Jadi saya harapkan monggo Bapak Bapak Ibu yang sudah pernah berpengalaman menjadi Korlas di kelas 7 dan 8 dan siap dalam tanda kutip direpotin lagi nih di kelas 9, saya minta bantuannya dengan sangat. Jadi nanti bisa jadi nanti ada foto BTS, mungkin nentuin tema, apa dan segala macam. Nah ini kan perlu, saya nggak mungkin sendirian gitu. Harus ada tim, timnya itu ya dari Bapak Ibu sendiri. Yuk kita sama-sama. Apalagi tadi yang sudah saya juga paparkan, kondisi kelas itu perlu A, B, C, D dan lain sebagainya gitu kan untuk menunjang kondisi belajar siswa. Nah, ini kalau dengan adanya kelas kan lebih enak gitu. Meskipun Bapak nih misalnya ayahnya Reno gitu kan punya rezeki rezeki gitu kan. Oh, mau beli bisa melalui Korlas gitu. Jadinya pada prinsipnya itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kan enak ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang menonjol, nggak ada yang maksudnya
pengen mohon maaf pansos kayak gitu ya, nggak ada gitu. Jadi kita sama-sama dimulai bersama karena saya lagi ngebentuk di kelas 9 ini solid gitu kan. Mau nggak Bapak Ibu kira-kira yang pernah berpengalaman dulu deh di Korlas kelas 7 siapa ya kira-kira ya Bapak Ibu? Bunda Yana, Pak, Mama Adit. Mamanya Adit ya? Mamanya Adit ada nggak di sini ya? Ada. Mama Adit, ada nggak ya Mama Adit? Ada Mama Adit, Pak, Mama Oh Zahra. iya, gimana Mama Adit? Kira-kira siapa lagi ya? Mama Adit pernah kan ya di Mama Korlas ya Mam ya? Rifana. Mama Aku Rifana. komite, aku komite juga Pak. Oh, jadinya Mm-mm. mungkin takutnya malah ini ya, conflict of interest. Iyalah, bahasa politiknya gitu ya. Takutnya gitu ya Mam ya. Masa Korlas Enggak, juga Pak. terus dong. Oh enggak. Santai aja, Pak. Itu Mama Berliana, Mama Zahra tuh Pak. Oh, yang pernah ya. Eh, Iya, Mama Berliana, Mama Zahra, Saya bukan gimana? Korlas, Pak. Saya tim ijik-ijik. Ajak-ijik. Korlas Pak, mereka Pak. Oh gitu, ya udah. Mama Rifana tuh, Pak. Mama Rifana juga ya Mam ya? Mama Rifana Iya, gimana Mama Rifana? Iya, Pak. Oke deh kan, ayolah ya gabung. udah, iya Buat sama-sama. Oke, bareng-bareng kita buat kelas 9I gitu. amin amin. Ya saya tulis ya tadi. Kira-kira kalau Alhamdulillah. Mama Adit gimana? Bisa join juga Mama Adit apa di komite aja nih? Apa gimana Mama Boleh Adit? Pak, Boleh boleh. Mama Adit. Nah, Oke, tetap di Korlas juga, komite juga. Kita oke. bareng-bareng aja. Mama Adit, terus Mama Rifana gitu ya. Mama Mama Berliana, Berliana. Mama Mama Zahra, Wildan juga bisa, Mama Wildan. Iya, Mama Wildan. Oke, siapa aja Bu? Monggo Bu. Mama Zahra Pak, Mama Zahra dari 7A tuh waktu itu tuh Siap. kelas juga. Oke, ada lagi, Mama Adit. Siapa lagi ya? Ayo yang masukannya Kalau lain Ibu-ibu. kalau dari kelas 7C itu dulu ada Mama Airin. Beliau bukan Korlas karena kan eh, kayaknya aktivitasnya di luar gitu kan. Mama Najmi sama gitu juga. Kalau dari kelas 7C dulu nggak ada nih kayaknya nih. Ada lagi mungkin kalau Mama Bintang gimana, Mam? Ya, mau bintang, Pak. Satu lagi nggak apa-apa itu. Oh, satu lagi Mama Bintang. Mm. Oke, boleh. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, Mama Fitria juga, Mama Fitria. Mama Iya, nggak Fitri, apa-apa. Kalau banyak nggak apa-apa kan iya, misalnya boleh, kita Iya, boleh, angkat boleh, boleh. seru. Mama, Kebetulan Mama ini Fitri ya, Pak, ya gimana nggak Mama apa-apa. Rifana? Ya Gimana? kebetulan saya ini di kelas 8 juga diminta sama Bun Bun gitu kan. Jadi Ah, saya bingung. ah. Jadi Oh, iyalah, ya nggak apa-apa nanti membelah diri membuat diri. kayak Iya, apa alga ya, Amuba. amuba ya, wah alga ya, amuba iya, iya. iya, Iya, iya Pandit, Pak Bun Bun. Iya. ah, ah. Iya, karena kan emang kalau dihitung sprint mah sebenarnya yang sprint ini kelas 9 nih. Kelas 9 nih yang tadi Mama Berliana nanya, efektifnya berapa bulan sih? Kalau di semester satu full nih, Mam. Bapak Ibu semua Mm. efektif 1 bulan. Sorry, 6 bulan full sampai dengan Desember dan saya cek juga kayaknya nggak ada tanggal merahnya ya, Mam ya. Dikit lah. Pokoknya satu apa hari apa tanggal merahnya. Tapi kalau misalnya di semester kedua, Bapak Ibu ini benar-benar cuma 2 bulan saya hitung. Kemarin saya juga bingung nih merumuskan pembelajaran gitu kan. Karena tetap kelas 9 itu harus menyelesaikan pembelajaran sampai dengan semester 6. Itu harus wajib. Jadi pembelajaran udah selesai, habis itu TKA, habis ada TKA ada jeda sedikit mungkin. Habis itu langsung apa? ASKA ya. Tetap ada uji apa sih? Semester Ujian akhir. sekolah. Oh iya. Mm-mm. Semester akhir gitu kan karena kalau ujian sekolah mohon maaf kayaknya sepertinya udah nggak ada deh Mam, tahun Udah lalu nggak ada itu ya? nggak ada tahun lalu itu udah nggak ada ujian sekolah ujian praktik kayaknya nggak ada tapi nanti kita wait Oh. and see aja maksudnya kita tunggu kita lihat gitu kan untuk Oh, yang tahun ini alhamdulillah. gitu kan iya gitu tapi tetap apa sih namanya tetap ada ulangan terakhir gitu jadi saya pikir eh, lumayan ngebut nih Mama Rifana jadi sprint juga nih kita dari semester 1. Apalagi nanti biasanya kan kalau di semester kedua itu, mohon maaf, kadang apa ya diribetin nanti adalah foto apalah, ntar kayak gimana lah, nanti konsep mungkin
ada apa namanya perpisahannya kayak gimana, pelepasannya kayak gitu. Nanti mungkin ya yang kalau misalnya tadi Mama Rifana bilang kalau misalnya banyak, ya mungkin akan lebih baik kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ngeliat sih ini 7 ya, misalnya tadi sama Mama Fitri ya. Mama Fitri ya gimana Mama Fitri ya? Pak, Halo, saya izin, Pak. gimana Mama Wildan? Maaf, saya di adiknya Wildan udah jadi korlas. Jadi saya izin ya, ibu-ibu. Takutnya kebentrok nanti. Tuh, gitu ya. Jadi Mama Wildan Iya. mengundurkan diri ya, Mama Wildan. Oke, ya nggak apa-apa Mama Maaf. Wildan. Iya, Iya. saya sih makanya kan tadi dari awal tuh menyampaikan yang kira-kira Bapak Ibu yang sempat waktunya gitu kan, yang bisa gitu kan dalam tanda kutip direpotin gitu. Karena kembali lagi dari kita nih orang tua, oleh kita dan untuk kita juga anak-anak kita gitu. Harapannya kayak gitu. Saya tim Hore aja, Pak. Kebetulan rumahnya kan dekat dari STT. Jadi kalau Iya. ada apa-apa, Oh selagi Gue iya, saya siap bisa, sedia ya. pasti saya datang. oke, siap lah. Mama, emang tinggalnya di sebelah mana sih, Mam? Saya di pojok, Pojok. Pojok mana ya? Pojok wilayah Kodam, wilayah depan Kodam. CFC, depan Oh, depan Iya, CFC. betul. CFC. Iya, 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 iya. Baik, 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 baik. Oh iya, deket lah iya, itu lah. Pak. Iya, Di iya, baik. samping seafood, pojokan. Oh, Itu. siap, 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 Iya. siap, Mam. Wah, Ayah Reno monitor aja ya Pak Guru ya. iya, siap. Ya, Ayahnya Reno. makasih. Baik, baik, baik. Ya, oke. Berarti minimal kalau mamanya Fitri gimana nih ya? Kok belum ini ya? Mama Fitri konfirmasinya kira-kira gimana, Mam? Tadi ada diusulkan sebagai Korlas. Halo, Mama Fitri. Nggak Bapak, respon. Bapak nggak ada. Dulu, sebentar. Kenapa? Halo, tapi kira-kira bisa nggak tuh, Mama Berlian? Dulu satu kelas Iya, nggak? Pernah nggak? pernah satu kelas ya, Oh, pernah ya? waktu kelas 7 iya. Tapi kok Oh, kalau kalau untuk sekarang saya kurang paham ya, Pak. oh ini tulisannya tuh saya tim hore aja. Oh gitu, udah. Iya. Ha-ha. Oke, ya, 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 oke tuh. Hmm. Oke, baik. Iya, nanti materi ini akan saya share tadi yang apa sih PPT-nya akan saya share ke Bapak Ibu gitu kan, termasuk yang Zoom ini juga rekapannya akan saya share juga ke Bapak Ibu. Oke, baik tadi berarti ada Mama Adit, Mama Rifana, Mama Berliana, Mama Zahra, Mama Bintang. Oke, 5. Tadi partisipannya mungkin ada Mama Wildan dan Mama Fitri gitu ya, kurang lebih ya. Iya, iya. Iya, ya nanti mungkin Ibu-ibu yang tadi saya sebutkan, saya juga mohon bantuannya dengan sangat gitu kan. Yuk sama-sama kita wujudkan kelas impian Nanda sekalian. Coba nanti abis ini Bapak tanyain deh, Ibu tanyain kembali lagi ke siswa. Emang kemarin sama Pasal kelas impian kamu tuh yang kayak gimana? Dia bakalan cerita, yakin. Dia bakalan cerita. Kelas impiannya tuh yang kayak gimana gitu. Dia bakalan cerita. Terus kelas yang menurut kamu kelas horor itu kayak gimana? Dia bakalan cerita. Nah, dibanyakin aja komunikasi kayak gitu Bapak Ibu, saran saya. Jadi dekatkan diri kita sama anak kita gitu kan. Kalau misalnya kita udah deket tuh, insya Allah Bapak Ibu, kita tuh kayak senang banget. Termasuk saya juga, anak saya tuh kayak lulus TK aja tuh senang banget gitu saya. Apalagi Bapak Ibu nih, anak lulus SMP gitu, masuk SMA pilihan gitu kan. Padahal anak saya SD aja dia nggak bisa milih gitu kan, saya yang milihin gitu kan. Kalau kalau bapak ibu kan anaknya udah dewasa pasti pengen milih ya. Oh mah aku mau ke 47, aku mau ke 70. Wah seneng banget kalau kita bisa bantu, kita bisa anterin Nanda kita tuh masuk ke sekolah pilihan. Saya yakin itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yuk sama-sama. Alhamdulillah gitu kan ini udah kebentuk nih korlasnya. Nanti ada Mama Adit, Mama Rifana, Mama Berliana, Mama Zahra, Mama Bintang. Dan mungkin nanti dibantu partisipannya ada Mama Wildan sama Mama Fitri. Dan ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, malam hari ini? Monggo. Ya, Ayo Bunda Yana, suaranya Silak, mana Bunda Yana? silakan, monggo ada yang mau tanyakan. Mama Adit. Iya. Iya, jadi kalau yang baru bergabung kita mulainya besok Bapak Ibu hari Senin itu udah mulai langsung belajar full ya. Jadi
kalau misalnya Bapak Ibu tanya, pasrah kita pulang jam berapa? Kalau kelas 9 tetap Bapak Ibu pulang sesuai jadwal jam 1.50 kecuali di hari Jumat. Kemudian di hari apa sih namanya di hari yang lain pokoknya tetap terus ada MBG tetap juga ya Bapak Ibu, MBG tetap masuk gitu Bapak Ibu. Jadinya nanti eh, saya harapkan kalau misalnya Bapak Ibu kurang berkenan nih, kalau Bapak Ibu kurang berkenan, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kurang berkenan, anaknya makan MBG, nggak apa-apa, nanti bisa dibawa aja gitu. Maksudnya pakai Tupperware kayak atau kayak gimana gitu. Karena banyak komplainan juga gitu kan, malah bukan dimakan, malah dimain-mainin dan itu eh, sayang banget kayak gitu kan. Jangan sampai disia-siain lah ya MBG. Jadi nanti dimohon Bapak Ibu membekali anak-anaknya itu tumbler baik untuk makanan atau untuk minuman sehingga bisa istilahnya karena MBG ini setiap hari ya Bapak Ibu ya jadi nanti bisa dibawa nih MBG-nya nanti kalau di rumah mau diapain MBG-nya terserah aja kayak gitu saya juga hanya menyampaikan nih amanat dari sekolah gitu jadi seperti itu Bapak Ibu kaitannya dengan besok besok itu hari Senin nanti upacara hari Senin upacara, kemudian akan berjalan dengan apa sih namanya? Seperti biasa, nanti kelas 9I juga akan kebagian jadwal ya Bapak Ibu, tapi jadwalnya hari apa juga saya kurang tahu. Kemudian oh ya, saya mohon maaf sekali lagi, saya perlu sampaikan di struktur kelas. Kemarin sempat ada pemilihan di struktur kelas Bapak Ibu, dan mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu, karena struktur kelas ini jadi saya yang menentukan. Jadi bukan berdasarkan pilihan gitu kan. Jadi saya menentukan karena waktu disampaikan siswa itu tidak ada yang mau gitu Bapak Ibu. Saya juga bingung. Kalau saya di kelas 7 siapa yang mau jadi ketua kelas? Wah, tunjuk tangan semua gitu kan. Saya tambah bingung. Di kelas 9 malah nggak mau nih, nggak ada yang mau apa sih namanya tunjuk tangan gitu kan. Wah, ini gimana ya gitu. Akhirnya saya ambil sosok Christopher gitu kan. Christopher ya nanti mungkin orang tua di sini adakah Mama Christopher tadi sih sempat izin katanya mau ada acara di gereja gitu kan. Karena beliaunya itu ternyata aktif Bapak Ibu jadi apa sih namanya? Pengurus lah salah satu pengurus di gereja gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang dulu pernah sekelas nanti mungkin bisa japri kayak gitu kan. Ya pada umumnya lah gitu kan ke Christopher gitu kan ke mamahnya gitu. Karena apa sih namanya? Karena kebutuhan Korlas itu juga kan ditunjang sama distribusi orang tua ya kontribusi orang tua juga gitu. Nah, ketua kelas Christopher Bapak Ibu, saya kenapa memilih Christopher karena saya anggap Christopher ini siswa yang kayaknya punya pengaruh besar di kelas gitu kan. Jadi saya perlu siswa yang seperti itu. Jadi misalnya nanti saya mau seperti apa nanti melalui Christopher jadi saya bisa lah saya punya spion gitu kan atau misalnya siswa-siswa yang lain juga saya bisa 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 bantu diperbantukan. Tapi yang utama di sini yang pertama ketuanya Christopher, kemudian sekretarisnya Kesia. Di sini ada ayahnya Kesia ya. Iya, Pak Guru, siap. Iya, siap. Nanti kenapa Kesia? Karena Kesia itu alhamdulillah waktu itu pernah ikut lomba menulis ya, Pak ya. Kalau nggak salah di kelas 7 gitu kan. Betul, Pak. Sudah juara Hmm, nasional, Pak. iya gitu. Jadi dan sat-set lah cepet kayak gitu kan ininya cepet gitu tapi bukan nggak menutup kemungkinan juga sih siswa yang lain juga bisa ngebantu nanti Kesia nanti kemudian di bendahara nanti ada Fitria sebenarnya eh, apa sih namanya eh, apa struktur kelas ini berjalan itu hanya untuk operasional di kelas aja sih Bapak Ibu. Semisal itu eh, nulisin nama siswa kayak gitu kan, terus mencatat minjem handphone ke piket apa segala macam ada yang nggak masuk jurnal. Nah itu kebutuhan hanya seperti itu aja sih. Tapi nanti kebutuhan yang secara umumnya nanti nggak apa-apa bisa disampaikan kepada yang bersangkutan kayak gitu gitu. Jadi apa kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk piket nanti akan saya share juga di grup orang tua jadwal piketnya kapan aja gitu. Tapi emang memang saya khususkan untuk hari Jumat
Yang piket di hari Jumat itu laki-lakinya hanya Christopher dan Immanuel gitu karena yang non Muslim gitu ya, karena yang Muslim itu kan nanti persiapan untuk Jumat. Jadi Christopher dan Immanuel emang nggak apa-apa di hari Jumat karena nggak ada pembelajaran agama. Jadi saya taruh di hari Jumat dan siswa yang lain laki-laki yang lain itu di hari Senin sampai Kamis, kurang lebih kayak gitu. Jadi sementara seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada malam ini. Sebelum saya tutup, sekali lagi ada yang mau ditanyakan, Kah? Maaf Pak Asra, Monggo. setelah Pak Asra keluar mohon jangan ditutup ibu-ibu sama bapak-bapak yang lain ya. Oh, tetap di Kita sini maksudnya. kita Iya. tetap bicara untuk kelas anak-anak. Wah, ini Siap, Mami. ntar kalau saya end, berarti saya off duluan aja ya. Maksudnya ini Iya, saya nggak ikut pembicaraan ini gitu ya, Mam iya ya? Bapak enggak, iya Bapak Ya, keluar nggak apa-apa. oke. Karena nanti kalau saya end ini nanti tiba-tiba malah ketutup semua. Oke deh. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya mohon undur diri. Monggo dilanjutkan dengan mamahnya Adit. Terus Mama Rifana, Mama Berliana, Mama Zara, dan Mama Bintang mungkin untuk membicarakan tentang Korlas. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.